Oke, selamat datang Bung Rocky dan juga Bung Diki. Kalau Bung Rocky mungkin kepanjangannya kita sebut Bung Roger ya. Kalau Bung Diki kita sebut Bung Dikmar gitu ya. Diki Amar. Ya, oke, selamat datang di Trenggalek. Terima kasih teman-teman Trenggalek. Oke, gimana kabarnya Bung Rocky? Enak. Trenggalek gimana? Suasananya dibanding dengan Jakarta? Trenggalek ada suasana terlalu adem. Mesti ada suasana yang lebih berbahaya di sini. Wah, ini mulai nyerempet-nyerempet ini. Nah, teman-teman perlu kami informasikan bahwa Bung Roger dan juga Bung Dikmar ini datang di Trenggalek itu sudah mulai dari kemarin. Jadi kemarin kita sudah ada ngobrol bareng dengan beberapa perwakilan komunitas untuk kemudian kita melakukan pembacaan terhadap isu-isu yang ada di Trenggalek. Nah, seperti yang kita kenal bahwa Trenggalek sebenarnya memiliki segudang potensi, mulai dari sumber daya alamnya sampai kepada sumber daya manusianya juga. Namun kita juga menyadari bahwa di Trenggalek ini juga secara kemanfaatan keberdayaan terhadap SDM ataupun SDA yang ada belum cukup maksimal tergali. Nah, untuk itu hari ini kita sama-sama akan mendapatkan pencerahan ya dari dua sosok ini, karena beliau berdua ini datang ke suatu lokasi pasti membawa sebuah solusi ataupun solusi yang banyak. Siap, Bung Roger? Iya, saya mau dengar problem bukan mau kasih solusi. Oke, mau mendengar problem dan sudah sebagian mendengar dari diskusi yang sudah kita lakukan kemarin. Nah, sebelum kemudian teman-teman nanti akan menanyakan beberapa hal dan juga menyampaikan problematika yang berkembang di Trenggalek, kami berikan kesempatan dulu kepada Bung Dikmar untuk bisa menyampaikan sekelumit trigger kepada rekan-rekan semuanya. Berharap nanti setelah kegiatan kita selesai nanti, teman-teman terpantik akal sehatnya untuk bisa semakin dimaksimalkan untuk kebermanfaatan di Kabupaten Trenggalek. Tanpa mengurangi rasa hormat, 30 menit kami berikan kesempatan untuk Bu Dikmar ataupun secukupnya. Monggo. Oke. Kondisional mawon. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, adik-adik semua, perkenalkan nama saya Diki. Kebetulan Ketua Forum Diskusi Akal Sehat Indonesia. Kami sengaja sering mengajak Bang Rocky keliling Indonesia ke kampus-kampus, ketemu dengan pemuda-pemudi, masyarakat, untuk bisa bertukar pikiran tentang akal sehat dan problematika yang ada di masyarakat. Anda mungkin sudah bosan ya dengar kritikan dari siapapun, sudah menyampaikan berkali-kali kepada pemerintah, kepada negara, tapi tetap saja perjalanannya seperti itu juga. Ya, Bang Rocky udah teriak-teriak bajingan tolol kepada Pak Presiden pun tidak merubah kebajingan dan ketololannya. Sehingga artinya bahwa sekarang kita tetap harus menggunakan pikiran akal sehat menyampaikan kritik itu, tetapi harus ada gerakan yang nyata buat masyarakat. Oke, sorry ya, saya sedikit pakai PowerPoint untuk bisa membantu men-trigger pemikiran teman-teman. Ya, next. Ya, ini kita bicara IKN ya, mimpinya seorang Jokowi. IKN itu too good to be true, terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Karena faktanya negara nggak punya cukup uang untuk melakukan itu. Jadi kalau Anda lihat Sri Mulyani dengan Menteri PUPR masih berada di atas jembatan, sementara Jokowi dengan Bahlil sedang berada di jalan di atas awan-awan. Sampai saatnya mereka sadar, akhirnya terjatuh ke bawah itu, bahwa ternyata IKN ini memang tidak bisa dilanjutkan lagi. Ya, ilustrasinya adalah, apakah Anda Trenggalek ingin seperti ini juga? Diimingkan sesuatu yang indah, tapi akhirnya kemudian tidak menjadi kenyataan. Malah menjadi satu daerah yang alamnya bisa menjadi berantakan. Next. Ya, ini Trenggalek ya. Kita tidak membayangkan ini seindah IKN, tapi paling tidak sekarang suasananya kondusif. Ya. Tingkat
tingkat harapan hidup masyarakat Trenggalek ini ternyata cukup tinggi. Ya. Tingkat kebahagiaan masyarakat Trenggalek cukup tinggi ternyata dengan kondisi yang seperti ini. Next. Anda juga punya potensi alam yang luar biasa, ya. Ada pantai, ada kemudian potensi-potensi perkebunan lainnya. Next. Ya. Ini ada kawasan wisata mangrove juga Anda punya. Jadi begitu indahnya, begitu bagusnya suasana ini sebenarnya. Next. Kemudian ada juga potensi cengkeh yang Anda miliki di Trenggalek. Next. Ya, potensi laut juga ada, potensi perikanannya juga luar biasa di Trenggalek. Hanya belum banyak beberapa investor yang memberdayakan potensi laut ini dengan lebih baik. Sebaiknya negara pemerintah lebih memikirkan potensi ini lebih baik daripada memikirkan potensi-potensi lain yang belum tentu memperbaiki situasi di Trenggalek. Next. Lalu ada isu katanya mau dibikin tambang emas Trenggalek. Sementara isu yang utama adalah perusakan lingkungan sehingga kemungkinan keindahan-keindahan, kenyamanan yang sudah Anda miliki sebelumnya menjadi rusak. Atau barangkali sebenarnya tambang emas ini menjadi potensi masa depan yang bagus buat masyarakat Trenggalek. Persoalannya mana yang lebih Anda dulukan? Memperhatikan potensi itukah? Oke, kembali ke tadi, ke tambang emas. Ya, ini ya. Oke, lalu apa sih bedanya Anda mau menyetujui tambang emas atau mau membiarkan Trenggalek menjadi tetap natural tapi potensi-potensinya diberdayakan? Jawabnya begini. Next. Ya, ada yang mau makan bakso di toilet begini? Ada satu rumah makan, tempatnya bagus, bersih, higienis. Toiletnya juga bersih, higienis sekali. Jadi Anda makan bakso di tempat itu. Ada yang mau di sini? Ada yang mau di sini makan di tempat itu? Enggak ada. Oke, next. Anda mau bakso ini? Mau ya, hampir semua pasti mau kalau makan bakso di tempat ini. Padahal kalau Anda lihat, embernya cuma satu, bekas mangkoknya banyak, nyucinya tuh cuma dicelap-celup, celap-celup. Kemudian dituangkanlah kuah bakso. Maka Anda bayangkan kuman dan bakterinya lebih banyak di dalam situ dibandingkan Anda makan di tempat toilet tadi. Tapi Anda tetap milih mana? Tetap milih makan yang di sini yang tidak higienis atau mau makan tempat yang tadi? Pasti Anda tetap bilang saya lebih baik makan di sini daripada makan tempat yang tadi. Setuju ya? Oke. Kenapa? Apa bedanya? Coba kembali ke sebelumnya. Ya. Ini adalah pengusaha tambang emas. Dia mau makan di sini karena dia pikir tempat ini higienis, bagus buat dia. Tapi dia tidak punya norma. Dia tidak punya etika lingkungan, tidak punya moral etika lingkungan. Dia hanya pikir bahwa ini higienis, ini normatif saja, tapi dia tidak punya normatif. Anda menolak karena tidak normatif, tidak bermoral. Anda dari kecil tahunya tempat ini adalah tempat buang air besar. Lantas ketika dijadikan tempat makan, Anda menolak karena secara moral, secara budaya Anda sudah menolak, ini bukan budaya kita, ini bukan moral kita. Petambang-petambang itu atau pengusaha itu mungkin berpikir begitu. Etika moral nomor 2. Ini ada tempat yang lebih higienis daripada tempat yang Anda suka. Ya. Lalu next. Ya, sementara ini pilihan Anda ingin natural saja. Yang penting Anda tidak melanggar etika, tidak kelihatan seperti orang yang tidak punya moral dan lebih tidak tahu diri. Ya. Kira-kira itu bedanya. Masyarakat yang diinginkan oleh masyarakat Trenggalek natural saja, biasa saja,
daripada makanan yang tempatnya higienis dan mewah tadi, tapi tidak ada moral di dalamnya. Ya, next. Terima kasih. Jadi saya bilang terima kasih karena sebentar lagi Pak Rocky pasti tidak akan pernah berhenti untuk menghajar yang di sebelahnya. Ya, oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa yang disampaikan oleh Bung Diki Ahmar siang hari ini. Namun simpan dulu emosi teman-teman, simpan dulu rasa penasaran teman-teman atas apa yang sudah disampaikan oleh Bung Dikmar. Karena ini yang disampaikan adalah sesuatu yang sama sekali berbeda dengan yang selama ini mungkin kita terima informasinya. Kita akan diperdalam lagi oleh paparan dari keynote speaker kita, Bung Rocky, terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh Bung Dikmar, termasuk dengan segala potensi yang ada di Trenggalek, namun juga tetap ada potensi ancamannya. Kami persilakan secukupnya waktunya. Los. Oke, terima kasih teman-teman. Saya baca pendapatan Trenggalek lebih banyak datang dari rumah sakit. Itu karena kalian makan bakso yang piringnya kotor. Jadi ajaib misalnya, kalau tadi diterangkan Pak Diki, ada kebahagiaan, usia harapan hidup rakyat Trenggalek itu di atas nasional tuh. Jadi Anda sebetulnya umurnya panjang, tetapi mengapa Anda masuk keluar rumah sakit? Jadi masalahnya di situ, ada sesuatu yang nggak benar di dalam data yang ada di pemerintahan Trenggalek itu. Orang yang masuk keluar rumah sakit artinya dia tidak sehat. Artinya kemampuan dia untuk memanfaatkan bonus umurnya itu dihabiskan di ranjang rumah sakit. Mestinya di ranjang pengantin. Jadi sekali lagi banyak data yang berseliweran di kita, termasuk data IKN, dipalsukan oleh mereka yang sekedar melihat data ansih. Tadi diterangkan tadi di dalam caption tadi, ada IKN. Lalu kita nggak pernah bisa bayangin isi IKN itu seperti apa sebetulnya. Kita tahu bahwa IKN itu adalah tempat yang paling bagus di Indonesia. Ada air mengalir jernih di situ, ada burung di udara, tidak ada tiang listrik melintang, indah sekali. Tapi sebetulnya dia indah di laptop Pak Jokowi. Di dalam laptop aja. Di dalam kenyataan itu proyek yang berantakan. Hari ini Pak Jokowi lagi ada di Dubai, nyari investor untuk masuk ke IKN. Padahal sebetulnya Pak Jokowi masa jabatannya udah mau berakhir. Buat apa dia cari investor lagi? Padahal sebetulnya seluruh janji investasi itu yang masuk ke IKN nol. Dari 3-4 tahun lalu Pak Jokowi promosikan terus bahwa IKN akan masuk 1.200 investor. Dan saya bilang pada waktu itu, setahun yang lalu Pak Jokowi berbohong, hoax. Lalu saya dilaporkan ke polisi. Bahkan oleh PDIP, yang bupatinya, Bupati Trenggalek. Tapi belakangan PDIP berselisih dengan Pak Jokowi, lalu saya dipuji-puji oleh PDIP. Jadi bayangkan bagaimana politik itu dikendalikan oleh isu. Sekedar isu. Sekarang saya bersahabat dengan Ibu Mega, bersahabat dengan Pak Hasto, pasti akan bersahabat dengan Bupati Trenggalek kalau dia nggak pindah partai. Nah, saya mau supaya ada pembicaraan yang jujur tentang nasib negeri ini, termasuk nasib Trenggalek. Kalau kita lihat tadi, saya dapat kaos dari teman-teman panitia kabar Trenggalek yang memperlihatkan di situ bahwa Trenggalek ini bukan punya rakyat. Dia punya BUMN perhutani. Karena separuh dari wilayah ini dikuasai oleh perhutani itu. Sebetulnya perhutani itu adalah BUMN. Tugas BUMN adalah mensejahterakan rakyat, bukan mencari untung dari rakyat. Nah, poin ini yang mesti kita pastikan dulu. Nah, sekali lagi, kalau kita jadikan Trenggalek ini sebagai contoh bagaimana data itu kelihatan tidak konsisten, ada kebahagiaan tetapi lebih banyak orang masuk rumah sakit. Kita mau periksa apa yang terjadi di situ sebetulnya. Kalau sumber daya yang ada di IKN, di Trenggalek ini,
kita manfaatkan dengan baik, maksimalkan pohon duren, maksimalkan manggis, maksimalkan jalur pantai yang panjang itu, maka tidak mungkin kita pergi pada ekstraktif industri. Ekstraktif industri itu, tambang emas misalnya, itu adalah hal terakhir kalau masyarakat Trenggalek bisa mengoptimalkan sumber daya alami dia kan. Sumber daya yang secara natural tidak merusak lingkungan. Tambang emas pasti merusak lingkungan. Tetapi kadang-kala kita bikin kalkulasi bahwa secara ekonomis tambang emas itu lebih cepat untuk menghasilkan kemakmuran daripada pohon duren. Pohon duren kena ulat dia mati itu. Tapi juga dengan cara yang sama kita mesti hitung apa ongkos ekologis dari tambang emas itu. Apakah pemurniannya itu berbasis pada teknologi atau sekedar dimaksudkan untuk keterangan kecil bahwa sudah ada AMDAL. Jadi sekali lagi semua upaya pertambangan di seluruh dunia mesti dimulai dengan AMDAL. Anda boleh persoalkan investasi di situ, tetapi mulai dengan data AMDAL-nya. Saya balik pada soal yang lebih kita maksimalkan hari ini. Bagaimana Trenggalek menjadi proponen, menjadi pemuka di dalam upaya untuk mempersoalkan kebijakan ekonomi nasional. Saya kasih contoh, suatu waktu nanti nasib Trenggalek itu sama dengan nasib Rempang. Karena diperlukan investasi, maka negara bilang, Presiden Jokowi bilang, saya ingin ada kegiatan industri di Rempang. Berapa tanah yang diperlukan? 7.000 hektar. Tapi yang digusur 17.000 hektar. Kan gak masuk akal, buat apa? Demikian juga kalau ada tambang di sini, dari awal kita tahu berapa yang dibutuhkan dan berapa hasil yang bermanfaat bagi rakyat. Bukan berapa hasil yang bisa menumbuhkan pertumbuhan ekonomi, karena itu palsu datanya. Karena semua hal yang diekstraksi dari bumi itu, metodenya adalah harus menyebabkan CSR-nya tinggal di Trenggalek, bukan pindah ke Solo CSR-nya. Jadi sekali lagi, itu soal pilihan saudara-saudara sebagai rakyat yang mampu untuk mengukur apakah investasi di sini bermutu atau tidak. Kalau dia investasi asing, dicek juga di negara awalnya, apakah dimungkinkan perusahaan itu beroperasi sambil merusak lingkungan. Nah, masalah ini harus ada datanya nih, supaya kalau kita bicara, kita mampu untuk mengargumenkan masalahnya tuh. Tentu saya tahu bahwa ada situasi kemarahan karena menganggap bahwa satu waktu nanti bumi ini, gunung-gunung karang itu yang menjadi sumber pemukiman air itu akan menjadi kering. Tetapi mesti ada argumen yang kuat. Karena kita ingin supaya setiap kali kebijakan itu diajukan, entah itu pemerintah pusat, pemerintah daerah, ada argumen tandingan. Nah, teman-teman di Kabar Trenggalek bersama-sama dengan komunitas akal sehat di sini, terutama anak-anak muda itu OKP, lakukan riset yang memungkinkan kalian menuntut hak kalian, entah itu dalam bentuk keikutsertaan saham, entah itu dalam bentuk pembagian keuntungan dividen nanti, entah itu tentang CSR dan sebagainya tuh. Saya ingin supaya hari ini ada kesepakatan kita untuk membaca arah pembangunan Trenggalek, terutama bagi mereka yang ingin bertempur mungkin 2029, ada yang ingin jadi anggota DPR, ada yang ingin jadi bupati. Tetap upaya kompetisi itu didasarkan pada kemungkinan-kemungkinan terbaik yang bisa dihasilkan dari sumber-sumber alami kita tuh. Saya kira itu pengantarnya, dan saya anggap bahwa ini pertemuan untuk memulai keterangan-keterangan kritis tapi dengan analisis akademis yang kuat. Kalau enggak kita hanya dituduh untuk nyari sensasi. Saya tidak ingin cari sensasi. Kita mau ada substansi dari pembicaraan ini, bukan sensasinya. Terima kasih. Oke. Sekali lagi tepuk tangan kepada dua pen-trigger kita. Nah, tentu dari apa yang sudah disampaikan baik oleh Bung Rocky ataupun Bung Digmar siang hari ini membawa penasaran-penasaran baru kepada teman-teman, atau mungkin membawa sesuatu yang pingin kemudian lebih diulik lebih dalam. Maka senyampang beliau berdua masih ada di sini untuk membersamai kita, saya tidak akan terlalu berpanjang lebar untuk berdialog dengan beliau. Saya berikan kesempatan kepada teman-teman yang hari ini hadir di USC untuk menyampaikan mungkin unek-unek ataupun pertanyaannya. Termin pertama saya berikan kesempatan untuk 3 penanya dulu
Oke, Mbak yang di sini sebelah sini, mungkin teman-teman operator bisa dibantu dengan micingnya. Kemudian yang ada di sini masnya di sana. Terus, oke, ada satu, sudah ada 3 orang penanya. Teman-teman operator sudah siap? Oke, silakan mbaknya untuk bisa menyebutkan nama dan juga dari perwakilan instansi ataupun organisasi mana. Kami persilakan. Ya, baik. Terima kasih Bung Rocky sudah hadir di Kota Trenggalek. Saya orang baru di sini. Saya warga Kota Trenggalek yang baru 3 bulan tinggal. Sebelumnya saya di Ambon. Saya dari Ambon. Salam semuanya warga Trenggalek. Tadi saya sempat mengangkat tangan sebelah kiri ketika menyanyikan lagu Darah Juang. Kenapa? Saya ada di Reformasi 98 ketika hal itu terjadi. Terima kasih. Dan saya cuma mau bilang bahwa setiap kali darah juang dikumandangkan, baiknya Anda mengangkat satu tangan kiri Anda untuk sebuah perjuangan yang tidak pernah berhenti. Oke. Namanya dulu Mbak. Oh ya, saya Insani Syahbarwati. Saya dosen ITB, Institut Teknologi Bisnis Trenggalek. Saya dan beberapa mahasiswa saya ada di sini. Hadir karena saya memprovokasi mereka harus membuka nalar lebih luar biasa lagi, karena saya ketika tiba di sini saya melihat kota ini minim literasi. Saya berjalan seluruh kota ini dan tidak menemukan satupun toko buku, Bang. Itu menyedihkan buat saya. Kenapa? Karena hampir seluruh kota ini tidak ada saya temukan toko buku, yang artinya masyarakatnya terlalu minim atas literasi. Apa yang tadi mungkin Bung Rocky sampaikan bisa jadi juga tidak banyak yang tahu. 750.000 warga Kota Trenggalek itu tidak semuanya hadir saat ini. Bayangkan hanya 0, sekian persen. Artinya tingkat literasi dengan nama besar Anda sebagai Bung Rocky Gerung se-Indonesia itu tidak ada magnetnya di Trenggalek. Makanya saya bilang terima kasih. Terima kasih untuk kabar Trenggalek. Saya apresiasi sekali di usia 3 tahunnya berhasil menghadirkan seorang Rocky Gerung di kota yang kecil ini. Saya mau mengkritisi satu hal, Bung Rocky. Ketika Indonesia di awal pemerintahan Jokowi, kita tahu bersama bahwa semua orang begitu mengeluh-elukan dia sebagai sosok masyarakat bawah yang berhasil duduk di puncak pimpinan presiden. Tetapi 5 tahun terakhir yang terjadi adalah kita semua kecewa terhadap pemerintahan Jokowi selama 10 tahun terakhir. Kenapa? Ada kepentingan-kepentingan lain yang muncul di sana, termasuk di dalamnya dia mencoba mewariskan Wakanda terhadap anak-anaknya. Apa yang Anda sebutkan tadi terkait dengan kondisi IKN saat ini alangkah menyedihkan, sebab kondisi pendidikan Indonesia bahkan gaji dosen sangat minim di Indonesia. Kenapa kemudian membangun sebuah ibu kota yang sama sekali hanyalah sepenggal mimpi, yang membuat masyarakat Indonesia saat ini bermimpi pada sesuatu yang semu sebenarnya. Padahal jika dana untuk IKN itu dilakukan untuk seluruh Indonesia, apalagi di Maluku misalnya, yang kepulauan, atau Riau yang kepulauan, yang kondisi pendidikannya sangat-sangat minim. Apa pendapat Anda tentang itu? Terima kasih. Luar biasa pertanyaan dan juga kritikannya. Yang belakang dulu mungkin, oke, yang sudah terlanjur megang mic ada 2 orang ya. Yang pertama masnya yang di depan, yang satunya di belakang. Oke, yang sudah megang mic boleh untuk menyampaikan. Perkenalkan dulu Mas. Operator. Ya.
Ganti. Oke, mic-nya ditunggu dulu. Itu mic-nya Mbak Puan itu nggak bisa ngomong tuh. Ada yang nyabotase kayaknya ini. Selamat datang di bumi terang ing galih untuk Presiden Akal Sehat. Saya Sujiono Bung Rocky, asli tumpah darah di Trenggalek. Insya Allah cukup mengena. Tadi sudah sedikit saya istilahkan menginspirasi Bung Rocky. Karena dalam petualangan akal sehat saya sejak masih kuliah tahun 80 yang lalu, saya juga sudah ketemu dengan yang namanya Socrates. Yang kesimpulannya saya tidak tahu apa-apa. Bung Rocky nanti oke. Karena itu Bung, kalau untuk bumi terang yang galih dalam konteks ini, kita ini hanya manusia ciptaan yang harus sadar keterbatasan akal sehat kita. Untuk konteks ini nanti saya siap tanda petik Bung, bertarung dengan Rocky Gerung akal sehatnya. Tapi saya tetap menyisipkan, kalau orang Trenggalek bilang Bung, petualangan akalmu belum apa-apa kalau kamu belum ketemu wong lumpuh ngideri jagat. Sehingga sampai pada kesimpulan Socrates. Nah, ini inspirasinya. Poinnya, saya sudah jadi guru hampir 40 tahun Bung. Untuk konteks pemberdayaan akal sehat, saya pengalaman di Trenggalek ini, saya kembali ke Trenggalek setelah sempat jadi dosen kira-kira 11 tahun. Tahun 2000 saya memperjuangkan pengembangan akal sehat itu Bung. Bahkan di lembaga pendidikan itu tidak segampang retorika. Bahkan di akhir saya sebelum purna Bang Rocky, aspirasinya anak-anak itu sempat saya kirimkan sampai ke level gubernur, hampir 5 tahun belum diberi solusi. Dalam konteks Trenggalek saya pesankan di semua level, kalau memang berani jadi pemimpin level apapun, dia harus teruji standar kompetensinya. Itu baku. Karena seperti guru misalnya Bung, yang bahkan dari menit ke menit sudah ada jadwal yang jelas, itu saja pelaksanaannya masih jauh. Mohon maaf Pak Sujiono, bisa mungkin kepada poin yang pengen disampaikan kepada Bung Rocky supaya... Poin yang ingin saya sampaikan, silakan. Dengan kehadiran Presiden Akal Sehat ini benar-benar berdampak konstruktif dan maujud. Mohon maaf, tidak sekedar retorika. Jadi kalau misalnya nanti akan misalnya Mas Ipin Macung lagi, kita uji betul seberapa kompeten. Dan saya sebagai salah satu yang asli kelahiran sini. Oke, kita sudah tangkap poinnya diri. Untuk Bung Sujiono, satu buah poin sudah disampaikan. Mohon maaf, terima kasih. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan nanti ada follow up, ya, Bung Rocky. Oke, sekarang bergantian ke penanya yang ketiga yang di ujung atas sana. Silakan operator untuk bisa menyampaikan mic-nya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan Bung Rocky, saya Zurunuska, saya putra asli Trenggalek gitu. Terkait dengan isu tambang emas, saya salah satu orang yang tidak setuju dengan adanya tambang tersebut. Karena salah satu wilayah yang dipetakan itu adalah wilayah di Kecamatan Dongko, di mana itu adalah tempat tinggal saya, mulai dari saya kecil hingga sampai sekarang. Terkait hal itu, karena di sini saya juga masih muda, karena masih belum terlalu banyak pengalaman, maka salah satu cara yang bisa saya gunakan untuk menanggulangi tambang emas itu apabila jadi adalah saya menolak dengan cara mengembangkan salah satu wilayah di Kecamatan Dongko, yaitu dengan insya Allah akan membuka jalur pendakian Gunung Semungklung gitu. Karena Gunung Semungklung adalah salah satu wilayah yang akan terdampak apabila di Trenggalek itu ada tambang emas seperti itu. Jadi
untuk saat ini untuk Gunung Semlung sendiri masih dalam proses pengembangan, Bung, gitu. Kalau Bung Rocky suka daki silahkan, kalau ke Trenggalek mampir ke Semungkul nggak apa-apa, karena kemarin baru aja kami ambil video kemudian memasang jalur pendakian di sana, gitu. Pertanyaan saya adalah, apakah cukup peran saya sebagai putra asli Trenggalek untuk menanggulangi tambang emas itu adalah dengan membuka jalur pendakian tersebut, gitu? Karena saya benar-benar nggak setuju, karena di Semungkul tersendiri itu banyak sekali tersimpan sumber daya alam, kayak masih hutannya masih asli, mata airnya masih banyak, dan kayak flora faunanya masih terjaga di sana. Jika kalau itu terjadi, maka saya nggak tahu dampaknya seperti apa, gitu. Tentunya berdampak sangat buruk bagi lingkungan di sekitar rumah saya. Seperti itu, Bung. Terima kasih. Oke, berikan tepuk tangan untuk 3 orang penanya kita. Tanpa bermaksud untuk kemudian mendikte dari para trigger kita yang sore hari ini bersama kita. Saya yang sedikit mengulang, yang pertama mungkin dari dosen ITB Mbak Insani ya. Ini kegalauan, kegundahan terkait dengan disparitas antara pendidikan dengan konteks yang hari ini sedang kita alami dengan kebijakan pemerintah pusat. Kemudian dari Pak Sugiono, sang filosof tadi pengen beradu filosofi dengan Bung Rocky, terus kemudian supaya tidak hanya sekedar NATO, dan ini menjadi harapan kita bersama. Terlalu besar harapan kita kalau Bung Rocky kemudian pulang membawa sesuatu yang perubahan besar. Ini kembali kepada kita tentu. Dan yang terakhir dari kawan Dongko tadi, kurang jelas nama yang disebutkan, tetapi kita sudah ambil poinnya bahwa penolakan terhadap tambang emas terutama di wilayah Dongko karena juga ada potensi pendakian Gunung Semungkul, ini wajib untuk kemudian disuarakan dan digelorakan. Monggo mungkin Bung Rocky atau Bung Diki dulu untuk bisa menanggapi. Kami persilakan. Oke, tidak usah berebut. Iya. Bu dosen, terima kasih Bu dosen tuh. Darah juang. Kita diingatkan kembali peristiwa di 98 oleh seorang dosen yang memutuskan untuk mendidik. Dia memilih menjadi pendidik, sementara teman-temannya memilih jadi komisaris. Di angkatan yang sama. Kalau kita tanya kenapa dia memilih jadi pendidik? Karena bagi dia problem bangsa ini adalah pendidikan, bukan infrastruktur. Pak Jokowi memperpanjang jalan tol sambil memperpendek jalan pikiran. Dia pro infrastruktur, dia pro jalan tol, bukan jalan pikiran. Nah, Insani memilih sesuatu yang kadang-kadang orang anggap kalau Anda aktivis 98 itu ada yayasannya tuh, penyaluran komisaris. Tapi saya kira banyak orang yang menunjukkan akal pikirannya secara sehat dengan memilih sesuatu yang menjadi sumber utama krisis kepemimpinan di negeri ini, yaitu pendidikan. Itu setara dengan keterangan yang kita bisa baca bahwa IQ orang Indonesia itu cuma 78 atau tinggal 78 di Asia. Bagaimana kita mau bersaing bonus demografi kalau otak kita itu tidak mampu tumbuh setajam, sesempurna Singapura misalnya, yang rata-rata IQ-nya 115, atau Vietnam 105. Jadi dari awal yang diterangkan oleh Pak Jokowi bonus demografi udah pasti gagal. Karena itu cuma retorika. Faktanya tidak ada penambahan IQ nasional. Dan itu terlihat dalam pemilu yang lalu. Jumlah pemilih Indonesia 78% di pemilu kemarin hanya lulus kelas 7, artinya tidak lulus SMP bahkan. Nah, inilah sumber dari politik BLT. Disogok pakai BLT, lupa dia tentang tugas negara. Jadi terkait betul di sini pilihan kita, apakah Trenggalek? Kalau saya baca misalnya statistiknya, berapa rata-rata usia sekolah di Trenggalek? Berapa banyak tadi dia protes kemampuan naratif dari anak-anak muda Trenggalek untuk bahkan mendalilkan bahwa kita menolak tambang emas dengan argumen ABCD. Kalau tadi diminta misalnya, oh Anda menolak tambang emas sama, karena ada pilihan tambang emas atau jalur pendakian. Saya
pengurus panjat tebing Indonesia, saya lebih memilih panjat tebing. Jadi saya memilih jalur itu. Tapi bagi mereka yang membutuhkan kehidupan sehari-hari, bahkan untuk menjadi penambang liar, dia pasti memilih tambang itu. Nah di situ perlu argumentasi. Tapi argumentasi yang disebut argumentasi kalau ada duel naratif. Kita tidak lihat ada duel narasi yang bermutu. Bahkan di tingkat pusat. Semua talk show yang ada di Jakarta itu, ya isinya omon-omon doang. Nggak ada poin di situ untuk bertengkar. Jadi saya kira biasakan untuk melatih diri bertengkar. Ini mahasiswa, kalau Anda lagi ngadapin dosen itu bertengkar dengan si dosen supaya terjadi dialectics, supaya terjadi percakapan untuk menghasilkan jalan pikiran. Jadi kalau Ibu Insani lagi nerangin, kamu jangan ganggu-ganggu pada dia, menggeleng aja tuh. Menggeleng artinya ingin cari perkara dalam pikiran. Rektor bicara, geleng-geleng aja tuh. Sampai saudara tahu bahwa saudara harus mengangguk. Mengangguk itu tanda feodal. Jadi jangan pernah mengangguk ketika Anda sedang belajar. Dosen yang baik dia akan ajak mahasiswanya untuk bertengkar, bukan untuk menerima perintah. Itu dasarnya tuh. Ya sekali lagi itu terkait juga dengan tadi Pak Dukun, siapa namanya? Pak Yudhoyono. Dia bilang tadi jangan retorika aja, karena Socrates ABCD. Lo Socrates itu ahli retorika, Pak. Itu aja udah kecil. Tapi saya tahu yang dia maksud, bahwa selalu mesti ada sesuatu yang dihasilkan dari retorika, yaitu akibatnya harus menimbulkan keinginan rakyat untuk berproduksi. Itu namanya. Jadi kalau cuma retorika aja, itu sama dengan Pak Jokowi bicara soal IKN, isinya retorika. Nggak ada yang masuk ke IKN sebagai investasi. Kalau saya beretorika, memang tugas saya beretorika. Kan saya bukan pengambil kebijakan. Yang mestinya mengambil kebijakan justru yang berretorika. Mengambil kebijakan kan kacau negara ini kan. Saya memilih untuk menjadi pengkritik kekuasaan, bukan pemberi solusi. Saya gaji menteri untuk mereka cari solusi. Tiba-tiba mereka tanya saya, solusinya apa? Ya berhenti saudara. Jadi mesti ada kenekatan kita untuk mengatakan bahwa fungsi kritik itu tidak memerlukan solusi. Solusi itu bonus. Kalau saya kritik, saya kasih solusi, itu bonus aja. Tetapi harus ada aktivitas yang mengkritik kebijakan. Itu partai oposisi itu. Nah, oposisi ini yang tidak ada di Indonesia. Semua proposal publik harus melalui filter oposisi itu. Anda mau batubara, Anda mau nikel, Anda mau segala macam, harus ada yang beroposisi supaya proposal itu datang secara persis. IKN tidak ada oposisi. Kenapa? Karena Pak Jokowi udah putuskan pindahkan IKN. Setelah itu dia bilang silahkan lakukan AMDAL. Lo mestinya AMDAL dulu baru putuskan. Kan itu masalahnya. Sekarang ada problem. Apakah IKN akan lanjut? Tidak, akan mangkrak itu. Kenapa Prabowo akan pakai uang untuk membeli tempe dari Trenggalek untuk makan siangnya bergizi itu, bukan untuk membiayai IKN. Jadi poin itu yang kita inginkan. Jadi kita promosikan pikiran supaya kita menghasilkan Trenggalek yang berpikir. Anda bisa pilih, kalau Anda tidak berpikir, Anda berubah jadi tergolek, bukan Trenggalek. Oke, terima kasih Bung Rocky. Bung Diki mungkin menambahkan dari komentar yang disampaikan Bung Rocky atau juga dari penanya. Ya, saya hanya ingin mengomentari yang pemuda tadi soal mau menjadikan alternatif pendakian. Saya pengusaha ya, saya juga punya tambang batu bara, saya juga pernah main di tambang emas. Apa kelebihan kamu bikin pendakian gunung dibandingin sama tambang emas? Ya, ada mic. Operator mic-nya mungkin bisa digeser. Sudah ada Bung Dikmar? Sudah ada. Saya tantang kamu sekarang. Saya penambang emas, saya masih tetap pengen nambang emas. Kamu bilang mau kamu ganti dengan pendakian gunung. Apa kelebihan pendakian gunung kamu dengan saya tambang emas? Karena kalau dari prinsip saya itu, sugih itu tidak harus dengan bondo. Gitu. Karena ada istilah sugih tanpa bondo, digdoya tanpa aji gitu ya. Jadi indikator kesugihan seseorang itu tidak hanya dengan diukur dari harta atau apa, tapi bagaimana
kita itu dapat bermanfaat bagi orang lain. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kenapa saya nggak setuju? Karena dampaknya itu sangat luar biasa. Karena di Semungklung itu sendiri adalah di situ kayak mata airnya itu banyak sekali yang digunakan mulai dari kecamatan Dongko, Pulih, bahkan Panggul. Jadi 3 kecamatan itu sumber airnya di situ, seperti itu. Kemudian di sana itu juga flora faunanya masih banyak sekali gitu. Maka kami dan prajurit rimba itu untuk menanggulangi tambang tersebut adalah dengan membuka jalur pendakian dengan harapan semoga ini tidak dapat ditambang seperti itu. Karena apapun sebaik apapun tambang pasti ada punya dampak yang negatif itu dalam jangka waktu pendek ataupun panjang pasti ada dampak negatifnya itu seperti itu. Terima kasih. Oke. Saya sudah keliling ke beberapa negara Eropa. Saya tidak pernah lihat air di Indonesia sebersih air di Eropa. Saya tidak merasakan udara di Eropa yang segarnya seperti di negara kita, misalkan di Jakarta, Surabaya. Padahal itu di ibu kota negara. Saya kasih gambaran. Dulu juga mereka sama. Mereka lakukan penambangan emas, mereka juga lakukan penebangan hutan. Sehingga akhirnya negara-negara itu kehilangan paru-paru negaranya. Kemudian dia meminta negara kita yang masih lengkap hutannya, lantas dia bilang tidak boleh Anda tebang karena ini adalah paru-paru dunia. Sementara kita, negara kita memang bisa menghidupkan rakyatnya dengan sumber daya alam yang ada. Ini kontradiktif ya. Ya, di satu sisi saya mengerti, ya, saya hanya ingin memancing, bukan saya orang yang pro dengan tambang emas. Anda lihat statement saya jelas orang yang tidak setuju penambangan emas. Tapi Anda jangan cuma bicara tidak setuju, kemudian mencari arti pendakian. Anda tahu nggak nilai ekonomisnya berapa? Kalau saya tambang emas dengan cara yang benar, dengan teknologi yang baik, saya bisa memakmurkan negara rakyat yang ada di Trenggalek. PDRB Anda, ya, produk domestik regional negara bruto Trenggalek itu paling rendah nomor 2 di Jawa Timur. Hanya 30.000 saja. Sementara di Malang sudah 170 sekian, kemudian di Kediri 245, jauh sekali. Pendapatan per kapita Anda hanya 30.000. Kalau saya bikin tambang emas dengan baik, mungkin saya bisa bikin Anda 350.000 PDRB-nya. Kenapa tidak? Kalau saya seorang petambang yang punya etika lingkungan, Anda saya tantang, Anda melarang saya, Anda punya hitungan sosial ekonominya enggak? Punya hitungan value ekonomi tidak? Anda bicara carbon value. Oh, kita punya carbon value. Bupati sedang memberikan carbon value ya, carbon kredit. Kamu tahu nggak, Eropa itu membuat carbon kredit itu supaya negara-negara berkembang yang bisa menjadi paru-paru mereka tuh tidak membabat hutannya. Sehingga dibiarkan aja dia hidup dengan ekonomi seadanya, tapi paru-paru dunia tetap ada. Jangan terjebak juga sama hal-hal yang begitu. Ya, jangan terjebak juga dengan NGO anti lingkungan hidup yang menyampaikan bahwa Indonesia harus melestarikan hutannya karena itu akan bisa merusak ekosistem di negara. No, itu kebutuhan mereka. Carbon credit itu nilainya tidak semahal kalau kita mampu memdayakan alam kita dengan benar. Yang kita khawatirkan adalah investor yang mau masuk ke situ adalah negara asing yang punya saham 95%. Sehingga nggak mungkin dia berpikir moral, pasti dia berpikirnya cuan gue mesti banyak dan cepat. Itu yang harus Anda takutkan, kan? Jadi Pak Bupati, jangan kamu bilang saya menolak. Kamu tantang Bupati. Pak Bupati, kalau Anda izinkan itu, berapa PDRB kami akan meningkat, berapa tahun PDRB itu akan meningkat, berapa nilai PDRB-nya, dan jaminkah tidak ada kerusakan lingkungan. Itu dong tantangannya. Kalau dia bisa menyebutkan angkanya, baru kamu kasih. Mana buktinya? Mana visibility study-nya? Mana amdalnya yang membuktikan itu? Kalau cuma sekedar saya tidak setuju pada mata air bagus. Eropa itu tidak punya mata air bagus, tapi airnya bisa diminum langsung dari keran. Iya. Eropa
Kenapa itu air dari keran mereka bisa minum? Nggak punya mata air bagus. Mereka teknologi bisa melakukan itu. Jadi jangan juga kita terperangkap sama hal-hal yang membuat kita kayak naif. Ya, saya setuju pelarangan itu, tapi mesti sangat-sangat objektif. Sangat-sangat punya argumentatif. Bukan cuma sentimental. Nggak usah tambang emas. Lalu kamu hidup melarat seperti biasa dengan 30.000 per kapita. Ngapain? Kenapa tidak bisa dilakukan dengan solusi lain? Ya, saya coba pancing Anda mau bicara apa sekarang? Anda tetap ngotot mau melarang, silakan, tapi argumentasinya apa? Terima kasih. Oke, terima kasih Bung Dikmar. Memberikan pandangan yang berbeda terhadap aktivitas penolakan terhadap tambang. Menjadi tugas baru bagi teman-teman pemilik akal sehat di Trenggalek untuk kemudian mengkaji lebih dalam terkait dengan analisa-analisa ekonomi yang kemudian kita bandingkan. Karena kalau membandingkan antara kebijakan dengan kondisi real yang ada, mestinya harus apple to apple. Kalau pemerintah menawarkan ekonomi, tentu kita juga harus lawan juga dengan analisa ekonomi. Teman-teman di Dongko siap ya untuk kemudian membuat analisa terkait dengan nilai ekonomi ketika kemudian kita tetap mempertahankan kelestarian alam kita dibanding dengan kemudian ketika ada investor yang masuk untuk melakukan pertambangan. Siap ya? Oke, luar biasa. Dan selanjutnya untuk termin kedua masih sama. Kita berikan kesempatan 4 ya, 4 biar imbang, kanan 2, kiri 2. Oke, saya ke kanan dulu. Sudah ada 2. Saya agak silau ya melihat di sana. Terus kemudian yang sini yang pakai jaket lorek ya. Terus kemudian cewek 1 biar kiri Bang. Kiri Bang. Kiri 2. Sudah pegang mic. Oke, nanti kita berikan kesempatan setelah termin kedua. Oke. Mic-nya sini sudah siap? Kalau ya, Bapak ya. Silakan Bapak sampaikan nama dan dari perwakilan organisasi ataupun instansi atau lembaga apa? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sokip Muksin. Saya disabilitas dari Gandusari. Otomatis dari sekian yang berada di sini, saya yang sebagai seorang disabilitas yang sangat antusias sekali ingin bertemu Profesor Rocky Gerung. Saya dari jam 11 kalau tidak setengah 12, saya begitu dengar kabar Profesor Rocky Gerung mau datang ke Trenggalek, saya langsung mengamati dari berita, akhirnya saya daftar lewat link, saya alhamdulillah bisa masuk. Alhamdulillah ilmu Profesor Rocky Gerung ini saya dapat dari media sosial Twitter, yang kebetulan memang Profesor tidak pakai Twitter. Tapi kebetulan ada semacam ini ya, semacam pidato singkat yang saya amati, bagus sekali untuk memberi saya energi positif untuk melawan situasi kondisi yang tidak baik seperti saat ini. Jadi kondisi yang saya alami ketika Pak Jokowi menjabat jadi presiden yang pertama, periode pertama, saya dapat ini ya, kartu KIS, kartu Indonesia Sehat dari pemerintah. Tapi saya pakai ke Puskesmas dalam waktu 2 tahun, ternyata kartu tersebut divonis mati. Gara-gara Twitter, saya divonis mati itu shock. Sampai 3 bulan lebih saya bingung, saya mau ngapain. Terus saya divonis mati seperti ini, rasanya nggak enak juga. Akhirnya saya menggunakan media sosial Twitter saya namanya di Twitter Sokip Muksin, @muksin. Kebetulan kemarin sudah dapat GA umroh gratis dari media sosial Twitter, dan kebetulan dengan Twitter juga saya bisa mengaktifkan kartu KIS saya lewat kebetulan dapat dari Bapak Emil Dardak, kebetulan aktif juga di Twitter. Terus kebetulan gini yang mungkin ingin saya tanyakan, gini, saya ingin kiat-kiat khusus dari Profesor Rocky Gerung terkait bagaimana menjaga akal sehat yang akhir-akhir ini memang tergerus dengan situasi kondisi yang
mungkin tidak mengenakan, karena ini saya alami sendiri bagaimana dengan disabilitas yang lain di seluruh Indonesia atau mungkin di Trenggalek juga. Kebetulan alhamdulillah saya berani untuk berbicara, berani menyampaikan di media sosial saya, Twitter saya. Terima kasih, mungkin itu aja yang saya sampaikan, Profesor Sigerung. Jadi terima kasih ilmunya yang sudah saya dapat dari Twitter. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk Bapak Sokip Muhsin dari Gandusari. Selanjutnya ke sebelah kiri Mas, dari Masnya yang pakai baju hijau. Oke, silakan. Cek. Terima kasih sebelumnya untuk Kabar Trenggalek telah membuat forum diskusi yang sepertinya sangat jarang terjadi di Trenggalek, karena saya mengamati betul yang dikatakan oleh Bu dosen tadi, minat baca yang ada di daerah Trenggalek itu sangat minim. Saya menyinggung yang dipantik oleh Bung Rocky sama Bung Diki tadi. Nama dulu Mas, nama dulu. Oh iya, saya Billy Lafi Aula dari Dongko yang kebetulan terkena dampak konsensi tambang. Untuk pertanyaan saya yaitu proses produksi di era industrialisasi ini kan menyisakan beberapa dampak, yaitu dampak eksternalitas, baik positif maupun negatif. Mungkin dampak negatifnya itu kerusakan ekologi atau lain sebagainya, dan dampak positifnya itu menumbuhkan sains atau teknologi. Lalu pertanyaan saya, apakah ada mekanisme dunia yang mampu menghentikan pola-pola ini? Dan lebih lanjutnya, saya terpantik dengan statement yang diucapkan oleh Bung Diki tadi. Apa yang seharusnya kita lakukan sebagai warga Dongko, terkhusus yang terkena konsesi tambang? Apakah kita harus menerima konsesi tambang tersebut sambil memikirkan bagaimana penanggulangannya atau bagaimana? Mungkin itu saja yang dapat saya pertanyakan. Terima kasih. Terima kasih Bung Brili Aufa ya. Oke, selanjutnya bergeser ke kiri. Mohon maaf, saya sudah menunjuk yang pakai jaket lorek. Nanti kita berikan kesempatan untuk termin ketiga untuk bapaknya yang baju lurik-lurik. Oke, yang pakai jaket silakan Mas. Sampaikan nama. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Hamzah Nur Aziz, berasal dari Kecamatan Durenan. Saya ingin bertanya kepada Bung Rocky Gerung. Saya sangat appreciate sekali yang biasanya lihat Bung Rocky itu di televisi ataupun platform channel YouTube, ini bisa live secara langsung seperti itu. Di salah satu channel YouTube yang mana Bung Rocky bersama dengan para mahasiswa dari berbagai macam kampus membicarakan soal filsafat lingkungan atau etika lingkungan seperti itu. Nah, di sana Bung Rocky dan para mahasiswa itu berbicara dari permasalahan makro sampai hal mikro. Itu hal-hal yang sebenarnya sangat kita jalani sehari-hari, yaitu membakar sampah yang bisa menghasilkan gas emisi dan sebagainya. Dari berdiskusian itu saya sendiri bisa mengambil salah satu kesimpulan bahwasanya permasalahannya itu terkait awareness, kesadaran seperti itu. Nah, kalau kita tarik permasalahan itu di Trenggalek, mungkin sudah dibicarakan oleh dari dua panelis kita terkait adanya mau dibuka yang namanya tambang emas seperti itu. Di permasalahan tambang emas dalam hal sosialnya itu kan terjadi konflik seperti itu, Bung. Kalau kita ngomongin konflik sosial gitu kan, pasti ada dua kelompok gitu kan, atau kelas sosial, kelompok lah, ada diferensiasi gitu. Yang satu yang pro dan satu yang kontra seperti itu. Nah, mungkin yang pro terhadap tambang emas gitu kan. Nah, ini kan sebenarnya permasalahan sama terkait kesadarannya gitu, kesadaran terkait ekologi ataupun betapa pentingnya kita menjaga alam gitu kan. Nah, saya ingin mengetahui terkait kesadaran itu sendiri, sebenarnya kenapa kok belum sadar gitu tentang pentingnya menjaga alam semesta. Karena gini, Bung, buru-buru kita ngomongin
peduli terhadap lingkungan atau ngomongin etika lingkungan atau filsafat lingkungan seperti itu. Uang memilih presiden aja kita masih kebingungan gitu. Mana presiden yang benar-benar kapabilitas maupun enggak gitu. Mana presiden yang bagi-bagi beasiswa ataupun presiden yang bagi-bagi apalah gitu kan ya. Yang secara gratisan. Terus yang kedua saya ingin bertanya kepada Bung Diki terkait apa ini tadi? Terkait masalah lingkungan dalam perspektif ekonomi kalau nggak salah seperti itu. Kalau kita ngomong ekonomi, rata-rata itu kan ekonomi kita itu kan kapitalis dan kapitalis itu kan bersifat vampir gitu, menghisap gitu kan. Yang namanya menghisap nggak peduli benar salah, mau nggak peduli amdalnya itu dilanggar tak apa, yang penting saya untung kan gitu kan. Terus ini juga memang di negara barat kebanyakan yang apalagi yang maju-maju boro-boro air keran kamar mandi gitu, air keran di pinggir jalan masih bisa diminum gitu kan. Tapi kita tidak tahu air minumnya itu demineral atau air minum impor gitu. Jangan-jangan impor dari mana? Dari negara kita gitu kan. Kayak Aqua itu kan perusahaannya juga bukan orang Indonesia gitu. Mungkin itu pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Hamzah Nur Aziz. Selanjutnya mbaknya yang di depan, mic-nya bisa digeser ke mbaknya. Ini mas, yang ada di depan pakai jaket kuning kombinasi putih. Itu bisa menyampaikan nama dulu dan dari mana mungkin. Perkenalkan, nama saya Eliana Yuyindah Permatasari, saya dari Ponorogo. Bung Rocky dan Bung Diki, suatu kebanggaan ini saya bisa langsung ngomong di depannya langsung. Saya mahasiswa, yang saya tanyakan tadi kan kita seputar membahas terkait kebijakan, semua terkait kebijakan publik. Nah, sehingga hal yang mendasar yang perlu kita, mungkin ini yang hasil dari pandangan saya, dan juga hasil dari diskusi teman-teman, ini membicarakan bahwasanya pemimpin kita ini itu kan dalam kontestasi politik ini mereka pemilihannya itu karena tunduk kepada pemilik modal. Nah, sehingga hasil daripada kebijakan yang digunakan itu bukan tunduk kepada rakyat, namun tunduk kepada pemilik modal ini, sehingga ini sebagai bentuk untuk membayar piutang daripada kontestasi politik itu tadi. Nah, kemudian seperti Montesquieu di bukunya The Spirit of Law ini menyampaikan bahwasanya kan ada 3 kekuasaan, eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Nah, sehingga sepertinya 3 kekuasaan ini hanya digunakan sebagai bentuk formalitas saja. Nah, saya juga pernah melihat Bung Rocky waktu jadi saksi ahli, kalau tidak salah itu saksi ahli pada saat permasalahan ijazahnya Jokowi. Nanti mungkin barangkali Bung Rocky bisa meluruskan. Itu menyampaikan bahwasanya presiden ini harus tunduk kepada masyarakat. Memang ini beliau ini presiden, sehingga tunduknya itu bukan kepada mereka-mereka yang berkuasa. Nah, sehingga arah kebijakan itu tadi seperti tambang emas, masyarakat seperti kakinya ini dipatahkan untuk nurut aja kepada pemerintah. Nanti kalau misalkan tambang emas buka, itu nanti akan ada misalkan perekrutan atau dalam arti memberikan bentuk kerja baru. Terus kemudian semisalkan penambahan pekerjaan baru untuk mereka. Nah, jadi sehingga masyarakat yang awam ini mereka mengiyakan aja karena kalau misalnya tambang emas jadi ataupun IKN jadi, itu nanti akan dijanjikan hal-hal baru seperti itu. Nah, kira-kira apakah memang untuk sebenarnya kalau merepresentasikan terkait kebijakan publik ini, pemerintah kita ini mereka mengatasnamakan masyarakat atau rakyat, tapi sebenarnya kebijakan itu bukan digunakan untuk rakyat, tapi yang mana kepentingannya mereka sendiri, sehingga 3 kekuasaan ini itu tidak berfungsi. Begitu, terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya dan juga untuk 4 orang penanya, dari Mas Brili Aufa, terus kemudian dari yang pertama dari Pak Sokip ya, yang dari Gandusari. Terus kemudian dari Hamzah dan juga Mbak Erni ya dari Ponorogo. Eliana, mohon maaf, dari sini kurang terdengar dengan jelas. Baik, mungkin Bung Rocky bisa langsung memberikan tanggapan ya, terkait dengan bagaimana tadi dari Pak Sokip Musin terkait dengan akses Twitter yang sangat bermanfaat untuk bisa mengaktifkan beberapa hal yang awalnya sudah tidak berfungsi bagi beliau. Iya, terima kasih
Pak, tapi saya kira istilahnya sekarang bukan disabilitas, tapi difabel, different ability itu. Bukan tidak punya kemampuan, tapi punya kemampuan yang berbeda itu. Buktinya Anda viral di Twitter karena menulis lagu ya. Ya itu. Jadi itulah ability, your kind of jenis abilitas yang Anda punya itu, yang Bapak punya itu. Tetapi kalau karena Twitter kemudian Anda kehilangan hak atau akses pada kesehatan, itu artinya ada yang memata-mataimu sebetulnya tuh. Nah, saya punya pengalaman tragis dengan Twitter. Kira-kira 1 minggu sebelum pelantikan Pak Jokowi di periode kedua, Twitter saya followernya 2,5 juta, dirampas, dirampok dan dihancurkan oleh para Jokowers. Nah, saya kasih kritik terus. Jadi akses saya untuk mengucapkan pikiran lewat Twitter saya hilang. Saya coba nggak bisa, dihancurin dengan 2,5 juta followers. Tapi saya anggap bahwa oke, itu penanda bahwa yang kita ucapkan itu berakibat, itu dasarnya. Nah, kalau misalnya kita lihat sekarang Pak Jokowi berupaya untuk menghasilkan pencitraan baru lewat media sosial, lewat media massa itu. Buzzernya masih bertebaran di mana-mana itu. Lembaga survei yang dia sogok masih ucapin banyak hal. Tapi kita orang yang punya akal pikiran merasa bahwa itu too good to be true tadi itu. Jadi kelihatannya sosial media ini masih dipakai sebagai alat pencitraan. Dasarnya itu. Kenapa? Karena Jokowi udah keluarin semua kartu di sakunya, toh orang tetap menganggap ada masalah dengan Jokowi. Anda lihat olok-olok terhadap Pak Jokowi di media massa oleh anak-anak muda, oleh netizen, itu kan gila-gilaan kan. Kalau saya mengolok-olok kebijakannya tuh. Tapi netizen itu kalau menghajar Pak Jokowi itu sampai hal yang privat gitu. Itu menunjukkan bahwa legitimasi beliau itu betul-betul drop. Tetapi sebaliknya pameran pencitraan itu naik terus lewat survei-survei. Sampai sekarang survei Pak Jokowi masih 82% gitu. Itu ada yang aneh di situ tuh. Nah, kalau kita lihat misalnya tadi Jokowi keluarkan kartu Indonesia Pinter, tetap IQ nasional kita 78. Efeknya apa? Jokowi mengeluarkan kartu Indonesia Sehat, tetap jumlah orang yang berobat ke rumah sakit di Trenggalek naik terus. Karena itu pendapatan pemerintah justru naik dari orang yang sakit kan. Jadi semua kartu udah dikeluarin oleh Pak Jokowi. Hanya ada satu kartu yang masih dia simpan untuk dia pakai sendiri. Kartu Indonesia Dungu. Itu saya mau terangkan itu sebagai kritik terhadap kebijakan Jokowi yang tidak menghasilkan kemampuan kita untuk mengulas problem. Sekarang soal tambang emas tetap di sini ada kegelisahan. Tapi kita juga tahu bahwa kegelisahan itu mesti ada basisnya tuh. Lingkungan itu, isu lingkungan dan isu kelas menengah, bukan isu buruh. Di Eropa dia jadi isu buruh karena partai buruh bersekutu dengan partai hijau Eropa untuk menghalangi eksploitasi lingkungan yang menyebabkan eksploitasi buruh. Di situ berlaku prinsip eksploitasi orang terhadap lingkungan diakibatkan oleh eksploitasi orang terhadap orang. Ada marxisme di situ. Ada pikiran kiri di situ, tapi sekaligus pikiran yang menginginkan kita memperlakukan lingkungan itu bukan sekedar sumber akumulasi, tapi sumber penghormatan terhadap status lingkungan. Itu dasarnya itu. Jadi kalau tadi ditanyakan, ada nggak protokol dunia yang menghalangi ekstraktivitas? Ada. PBB sekarang lagi rancang satu undang-undang yang memproteksi semua orang yang demi lingkungan memberi kritik pada pemerintah. Anda beri kritik pada pemerintah, Anda akan dilindungi. Mau kritik Anda caci maki segala macam akan dilindungi. Satu waktu Indonesia akan comply dengan aturan itu. Jadi itu protokol internasional. Bahkan lebih dari itu, percakapan tentang lingkungan hari ini terkait dengan perubahan politik di Eropa tuh. Partai-partai kiri
moncer di Eropa. Inggris baru lakukan pemilu yang menang partai buruh. Harusnya partai buruh tidak pro lingkungan, karena bagi mereka lingkungan itu ada isu kelas menengah. Tapi tadi partai buruh menganggap kalau lingkungannya rusak, beban ekonominya jatuh pada buruh. Prancis dan Jerman juga dimenangkan oleh partai-partai kiri. Artinya tuntutan terhadap efektivitas pengelolaan lingkungan akan naik terus tuh. Apa protokol pertama? Indonesia harus menurunkan suhu bumi ini sampai tahun berapa? 2060 itu 2 derajat. Dan itu yang ditukar tambahkan dengan karbon tadi. Tetapi kadang-kala itu pemerasan neokolonial. Supaya terlihat bahwa Indonesia itu tidak merusak lingkungan, maka pemerintah bilang oke, kita tukar tambah karbon tuh. Tapi pemerintah didikte oleh mereka yang menginginkan udara bersih, bukan didikte oleh kepentingan rakyat Trenggalek. Kalau kepentingan rakyat Trenggalek mestinya oke, carbon trading, tetapi kita minta 30 kali lipat. Eropa mesti bayar 30 kali lipat, bukan sekedar 1,3 triliun itu habis dimakan oleh oligarki juga tuh. Jadi saya mau terangkan tadi bahwa ada protokol baru tuh. Nah, kesadaran baru itu dihidupkan justru oleh kaum kapitalis yang makin sadar diri. Di dunia ini ada suatu forum namanya Davos, tempat bertemu seluruh pemimpin dunia dan pemimpin-pemimpin perusahaan besar, CEO. Setiap tahun bertemu di Swiss, Davos. 5 tahun terakhir pendiri Davos itu seorang super kapitalis Jerman nama Klaus Schwab akhirnya menyadari bahwa kalau terus-menerus akumulasi menjadi prinsip dunia ini, maka yang rusak bukan sekedar kesosialan manusia, bukan sekedar solidaritas manusia, tapi juga merusak planet. Jadi pikirannya sampai di situ tuh, karena daya dukung planet itu terbatas. Karena itu mulai timbul ideologi baru, degrowth, human solidarity. Ini ada kesempatan kita untuk mengatakan bahwa lingkungan di Indonesia itu harus didasarkan pada prinsip human solidarity, bukan eksploitasi untuk kepentingan perusahaan di Australia. Padahal di Australia misalnya berlaku prinsip kalau ada perusahaan tambang di Australia menggali tambang di situ dan tiba-tiba bertemu dengan artefak nenek moyang orang aborigin, panci aborigin misalnya, batu aborigin, dia mesti berhenti dan dia mesti pindah 5 km. Di 5 km dia temukan lagi tulang belulang aborigin, dia mesti lari 5 km lagi tuh. Jadi bisa perusahaan itu bangkrut karena regulasinya benar. Nah di kita masalahnya adalah bahkan ada kuburan nenek moyang di Palu. Saya baru pulang dari Palu. Di Palu itu ada bukit di tengah kota yang isinya tambang emas. Di situ ada dua desa itu digusur karena akan digali tambang emas. Di situ ada situs nenek moyang. Tetap digusur kan. Jadi regulasi kita tidak mengerti bahwa local genius, local wisdom itu harus dihormati itu. Nah itu bedanya antara mereka yang punya otak dalam mengelola lingkungan dan kita yang sekedar menginginkan ada pertumbuhan tanpa ada urusan dengan status lokal dari situs-situs itu. Nah itu yang saya dalilkan tadi. Kalau Anda menolak, Anda kasih argumen tuh. Apakah di situ ada situs? Apakah yang nilainya tidak mungkin diekonomikan? Apakah di situ dimungkinkan ditambang sesuatu yang menghasilkan kemakmuran di tempat itu? Pertama-tama, itu juga soal CSR. Apa CSR tiba pada teman-teman di sini atau tiba di Jakarta, tiba di Solo atau tiba di Hambalang? Kan itu yang saya sebut tadi, kemampuan argumentasi kita itu yang memungkinkan kita duel dengan kekuasaan tuh. Kalau kita nggak mau duel dengan kekuasaan, kita bikin revolusi, kita diam-diam aja kan. Biarkan kondisi itu berlangsung terus dan hukum-hukum sosiologi akan bekerja, yaitu mempercepat pertentangan kelas. Silakan pilih. Tapi sekali lagi forum ini adalah forum tempat saya, Pak Diki itu beradu argumen dengan semua orang yang menginginkan Indonesia tumbuh hijau, tumbuh sehat. Kalau Anda lihat misalnya dalil dari pemerintah, siapa yang bilang Indonesia tidak hijau lagi? Dia kasih data ke kita, dilihat dari udara, tutupan hijau itu bertambah, bukan berkurang. Tapi dari segi ekologi, yang bertambah adalah sawah hijau. Yang bertambah adalah lapangan golf, hijau juga. Jadi poin-poin ini yang mesti kita bahas sebetulnya. Supaya kita ingin semua argumen
harus bisa diuji itu intinya tuh, supaya kita tidak produksi sentimen. Makasih. Oke, mungkin Bung Diki juga mau nambah tadi terkait dengan dari teman-teman Dongko yang ekologi versus sains tadi ya. Mungkin ada contoh-contoh konkret di negara Eropa yang bagaimana teknologi itu bisa kemudian dimanfaatkan untuk mereduksi dari dampak-dampak itu. Ya, Mas. Pertama harus ada wadah masyarakat dulu untuk menjadi tempat berdiskusi dengan mereka, dengan pemerintah, dengan investor. Anda harus kompak semua, membuat satu wadah, diskusi dengan mereka. Lebih hebat lagi, Anda mengundang seorang ahli lingkungan yang mengerti bagaimana proses tambang emas misalkan. Ya, jadi begini, kita ngomong apa saja sekarang ini, negara ini wes gendeng. Pemimpinnya ini sudah kayak orang gendeng yang bawa parang. Jadi nggak iso diatasi, Mas. Kita tinggal nunggu Oktober aja dia selesai, kita lihat Pak Prabowo pasti lebih baik patriotiknya. Tapi kalau yang lainnya saya belum tahu. Jadi, Mas, kalau bicara solusi kan susah ya. Saya juga punya persoalan yang sama dengan punya tanah di IKN yang sekarang tanah itu dirampas menjadi HGB. Kemudian saya mau protes sana sini ya percuma juga, regulasinya sudah begitu. Sama juga dengan sekarang. Nah, mumpung sekarang ini belum dieksekusi, mumpung sekarang investor juga belum meluarkan banyak investasinya, cepat buat satu gerakan wadah masyarakat yang berdampak, yang akan berdampak, itu kumpul semua, didiskusikan polanya seperti apa dia mau menambang. Pola kerusakan lingkungannya, antisipasinya seperti apa. Kemudian dari situ baru ketemu solusinya, baru ketemu polisinya. Jangan sampai mereka kemudian mengambil langkah dengan mengeksekusi sepihak. Ya, saya tahu ini bukan pekerjaan kamu sendiri, ini berat. Ini harus ada sekelompok masyarakat intelektual yang harus ikut berdiskusi membahas soal ini. Ya, saya kira itu yang pertama. Kemudian soal minat baca, ya sebenarnya Anda bisa menghubungi, kalau sebetulnya mahasiswa aliansi ini juga pinter-pinter, Anda bisa hubungin Mbak Sahnas untuk sebagai duta baca Indonesia untuk minta bantuan mereka membuka titik-titik literasi di sini, itu bisa dilakukan. Ya, persoalannya adalah siapa sih yang mau bergerak memikirkan dan mencari solusi. Kadang-kadang kita cuma bilang, ini kita kekurangan literasi, tapi kita sendiri tidak tahu bagaimana kita harus bisa mencari solusi itu. Ya, oke, Mas Hamzah, kamu tahu nggak air minum di Jakarta dapatnya dari mana airnya? Air yang ada di Jakarta yang mengalir di rumah-rumah itu airnya dari mana? Hah? Dari sungai, dari limbah, toilet dan lain-lain. Singapura, kamu pikir dari mana airnya? Itu hotel, rumah makan yang punya toilet, pembuangan airnya setelah itu mereka alirkan ke reservoir, itu kemudian mereka olah jadi air minum. Jadi jangan kamu pikir kemudian di Eropa, oh jangan-jangan airnya dari Indonesia. Berapa ongkosnya? Nggak mungkin. Ya, maksud saya begini. Ya, saya mengerti arah pertanyaan kamu. Eropa pernah mengalami kerusakan ekologi, tapi kemudian kekayaan mereka, kemakmuran mereka bisa membangkitkan teknologi untuk menciptakan itu. Sehingga ekologinya terjaga karena teknologi memperbaiki itu. Persoalannya kita sekarang, apakah iya orang yang mau menambang itu memikirkan itu dengan teknologi yang benar? Investasinya pasti mahal. Dia pikir kalau dia berinvestasi mahal dengan teknologi yang besar, secara ekonomi bagus enggak? Akhirnya yang terjadi pasti dia masa bodoh dengan lingkungan, saya buat. Anda udah pernah ke Papua? Ke Papua itu kalau Anda berada di atas gunung penambangan emas, manusia tuh udah gak kelihatan lagi bentuknya, saking besar dan tingginya penambangan yang dilakukan. Ya, perut bumi itu betul-betul sudah dibongkar. Dan itu betul-betul merusak lingkungan di sana.
Tapi apakah ada penambangan emas yang tidak dengan pola begitu? Ada. Mereka hanya membuat penggalian, kemudian mereka buat lorong, sehingga tidak membuka alam yang tanah yang ada di luarnya. Istilahnya tidak open pit, mereka berupa terowongan. Bisa teknologi itu dilakukan. Emasnya diambil, tidak merusak tanah di atasnya, Anda kaya, Anda makmur, emasnya Anda dapat, kemakmuran bertambah. Jangan, maksud saya begini, ayo kita protes apapun yang dilakukan dengan yang bisa berakibat merusak lingkungan. Ayo kita hajar itu. Tapi jangan sekedar menolak karena berpikir itu. Ada solusi dan pola lain yang bisa kita lakukan. Sebagian masyarakat katanya setuju. Ada sebagian yang setuju. Mereka setuju karena pasti mereka dapat untung lebih banyak karena lahannya mereka yang ada emasnya. Kan begitu ya. Lalu bagaimana caranya? Ya lakukanlah dengan fair. Oke, kita lakukan pola penambangannya seperti apa. Kira-kira bisa nggak mengurangi dampak lingkungan tapi memberikan nilai kemakmuran yang baik? Pasti ada solusinya. Hanya kita tidak percaya sama pemerintah sekarang, kita tidak percaya dengan pengusaha yang akan masuk di sana, kita nggak punya kepercayaan lagi. Kalau mereka benar-benar punya moral yang seperti itu. Sehingga saat ini saya juga akan sepakat dengan Anda untuk mengatakan tolak penambangan emas itu. Ya, tolak penambangan emas itu karena kita nggak percaya sama presidennya, tidak percaya sama pemerintahnya, tidak percaya sama DPR-nya, tidak percaya sama bupatinya. Ya sudah selesai. Kita nggak akan percaya, maka tidak mungkin yang saya sampaikan tadi ada solusi lain itu kayaknya tidak akan bisa terwujud kalau seperti itu kondisinya. Ya, untuk sementara. Lalu kemudian harus ada komunikasi dong. Buat wadah masyarakat yang mengkomunikasikan itu dengan mereka. Ya. Apalagi tadi, Pak, saya mau dengar lagu Anda kayak apa tadi, lagu Kiss yang Anda ciptakan di Twitter itu, boleh nggak? Hah? Nah, sedikit aja, saya pengen dengar lagu Anda sampai bisa ngetop gitu, gimana ceritanya? Kebetulan memang waktu itu setelah dilantik Jokowi, terus kartu Kiss disebar, dibagikan, saya sedikit ngoceh di Twitter, terus saya sampaikan, saya ini masih hidup, tapi ternyata kok divonis mati sepihak. Terus bagaimana saya menjalani hidup tanpa ini ya? Saya sedikit tertekan. Terus akhirnya begitu saya ngoceh di Twitter itu, Bapak Ipin tahu, Bapak Emil Dardak juga tahu. Alhamdulillah kartu Kiss tersebut. Akhirnya saya sempat adu argumen dengan Ketua BPJS Kabupaten Trenggalek. Malah beliau marah-marah di rumah saya. Bapak, lihat ya, Bapak punya mobil, platnya mobil BPJS, itu dibiayai dari uang rakyat, dari ini negara. Terus Bapak marah-marah di sini, masuk ke dalam dulu, diselesaikan baik-baik dulu, lagi nanti tahu siapa yang salah. Birokrasi yang salah atau saya yang salah. Lah, ilmu saya itu saya pakai ilmu dari Profesor Sigro, karena beliau banyak mengajarkan di Twitter itu bahasa yang masuk akal. Oke, terima kasih dengan Bang Rocky Gerung berarti ya. Terima kasih. Oke, lagunya gimana lagunya? Lagunya ya itu tadi, apa ya, kayak dibuat seperti ini ya, maju kena mundur kena. Artinya ya saya agak sedikit bingung juga, tapi karena memang saya nekat, didasari ilmu Profesor Sigro, saya berbicara apa adanya. Intinya saya jujur menyampaikan sesuatu yang mungkin orang lain yang nggak tahu, tapi saya berani bicara. Oke Mas, ya sudah ya. Oke. Sudah ya Mas. Kamu masih mau debat saya? Sudah. Nanti kuliah keimanan ekologi ya Mas Aziz. Mbak, Mbak tadi ya. Aduh Mbak, nggak usah ditanya. Ada retorika eksekutif, yudikatif, legislatif, sudah tidak ada itu, ya. Semua udah dikuasai sama siapa? Namanya Pinocchio apa Jokowi? pokoknya kita semua tahu, tidak ada yang tidak tahu di negeri ini. Yang pro dia, yang nggak pro pun sekarang udah tahu bahwa eksekutif, yudikatif, legislatif sama sekali mandul,
Semua sudah dikuasai dan dikuasai oleh oligarki. Mereka sudah diberikan kepuasan oleh oligarki dengan uang yang banyak sehingga mereka tidak lagi pada pro rakyat. Kita tinggal nunggu saja kapan pembusukan ini berakhir, kemudian akan tumbuh pergerakan baru yang lebih baik. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih luar biasa jawaban-jawaban dari para pemantik kita. Selanjutnya teman-teman, kawan-kawan pembaca kabar Trenggalek, sebelum kita melanjutkan kepada sesi berikutnya, mari sama-sama kita saksikan ucapan selamat ulang tahun dari kawan-kawan kabar Trenggalek. Halo, saya Dandi Laksono dari Ekspedisi Indonesia Baru mengucapkan selamat ulang tahun untuk kawan-kawan kabar Trenggalek yang ketiga, umur yang belia sebenarnya, tapi saya melihat ketika dalam perjalanan ekspedisi kemarin dan singgah di Trenggalek melihat bagaimana bibit-bibit kekerenan, ini bahasa Indonesia benar ya, bibit-bibit keren pokoknya dari teman-teman kabar Trenggalek mengawal cerita-cerita di daerah, mengawal komunitasnya dan menebarkan intelektualitas juga pemikiran kritis lewat berita-beritanya yang independen. So, panjang umurnya serta mulia kabar Trenggalek. Selamat ulang tahun yang ketiga kabar Trenggalek. Panjang umur, tetap bergigi, kritis dan independen. Disrupsi media saat ini sedang menghadang kita, namun tetap optimis dan tetap menyajikan berita-berita yang terbaik untuk masyarakat. Salam independen dari Aji Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam adil dan lestari. Saya Wahyu Eka Setiawan, representatif dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Jawa Timur, ingin mengucapkan terima kasih atas kehadiran kabar Trenggalek. Terima kasih atas bertahannya kabar Trenggalek. Karena kabar Trenggalek yang menjadi rumah bagi orang-orang muda Trenggalek yang senantiasa menyuarakan isu-isu yang jarang disuarakan, terutama isu lingkungan hidup dan isu suara-suara orang pinggiran, menjadi oase di tengah keringnya, di tengah minimnya pemberitaan yang menyuarakan isu-isu lokal khususnya lingkungan hidup dan orang-orang yang tidak didengarkan suaranya. Semoga kabar Trenggalek tetap bertahan, tetap eksis, dan tetap menyuarakan isu-isu lingkungan hidup dan isu-isu orang biasa. Salam adil dan lestari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu hari datanglah sekelompok anak muda dari Trenggalek meminta kepada saya untuk memberikan pelatihan jurnalistik. Mereka bilang dia ingin membangun media massa di Trenggalek dengan kualifikasi seperti media-media mainstream yang ada di Jakarta. Sebutlah dia ingin membuat media dengan kualifikasi Tempo. Saya menyambut tawaran itu dan kemudian untuk beberapa waktu memberikan pendampingan, memberikan pelatihan kepada anak-anak muda ini. Dan hari ini media massa itu telah lahir berusia 3 tahun. Dia bernama Kabar Trenggalek, sebuah media massa yang saya kira sangat kritis di Trenggalek dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Saya berharap teman-teman di Kabar Trenggalek selalu terus meningkatkan kapasitas, selalu meningkatkan kemampuan, dan selalu taat kepada kode etik agar karya jurnalistik yang dihasilkan oleh Kabar Trenggalek selalu memberikan pencerahan, memberikan pendidikan, dan juga memberikan wawasan kepada para pembacanya di Trenggalek maupun di mana saja. Selamat ulang tahun untuk Kabar Trenggalek. Dengan orang-orang hebat ini. Masih ada satu termin terakhir yang kami berikan kesempatan untuk 4 orang penanya
yang saya sudah menjanjikan tadi untuk satu penanya yang berbaju bergaris-garis zebra kecil. Terus kemudian oke, di samping ujung pojok kanan atas yang pakai baju koko, dan dari ujung sana yang di atas sana satu penanya. Dan untuk keadilan tidak semuanya yang dari tribun ya, yang dari bawah satu, yang pakai baju kuning kami persilakan. Mic-nya bisa digeser ke, oke, langsung sudah megang di sana. Nah, oke. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aka, asli dari Pacitan, Jawa Timur, kampung kelahiran Bapak SBY. Bung Rocky selamat datang, dan juga Bung Diki selamat datang. Sekali lagi saya ucapkan selamat dan terima kasih kepada Kabar Trenggalek yang berulang tahun ke-3 tahun. Semoga tetap menyampaikan berita yang fakta dan independen, mengabarkan dari seputar Trenggalek. Sebenarnya saya ada sedikit pertanyaan ke Bung Rocky khususnya, karena beberapa 10 tahun terakhir ini kalau kita lihat bahwa Bung Rocky Gerung ini selalu kritis terhadap pemerintahan dari Bapak Jokowi JK maupun Bapak Jokowi Ma'ruf Amin. Tetapi 10 tahun yang lalu saya melihat tidak ada kritikan yang khusus terhadap Bapak Susilo Bambang Yudhoyono di masa pemerintahan itu. Entah kenapa, atau karena memang sering bertemu, atau seperti apa, saya juga tidak tahu, Bang. Karena kebetulan saya sebenarnya pernah bertemu dengan Bang Rocky bersama dengan Bang Budus Ahzanubi, Bang Hariman Siregar di Jakarta, karena kebetulan saya berada di sana, Bang, pada waktu itu. Pertanyaan saya, beranikah Bung Rocky Gerung mengkritisi Pak SBY ketika daerah kelahirannya tidak ada kemajuan, di mana Bapak SBY itu membangun museum pribadi di Kabupaten Pacitan, tetapi tidak selaras dengan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Pacitan. Hari ini pemimpinnya masih keponakan Pak SBY, Pak, Bung Rocky. Jadi itu. Terus kemudian terkait Bung Diki tadi terkait tambang, saya sepakat dengan kawan-kawan Dongko, karena kebetulan saya juga aktif di pergerakan. Saya berasal dari DPP KNPI versinya Haris Pertama. Terima kasih hari ini dikabari oleh teman-teman GMNI Trenggalek, di mana di Pacitan itu juga ada tambang yang dampaknya itu mencemari lingkungan, karena memang tambangnya tadi sistem buat lorong, Bang. Jadi tidak merusak, gunung itu tidak rusak, hanya dibuat lorong, berapa tunnel lorong, tapi dia cairan entah apa masuk ke sungai sehingga mencemari berapa ribu hektar sawah, Bang, di bawah. Ini sampai hari ini terkendala dan masih banyak penolakan di masyarakat. Tambang itu masih berjalan. Kalau katanya sih itu tambang timah yang diambil, tapi saya tidak tahu karena saya tidak masuk di dalam tambang itu. Saya kira itu, Bung Rocky. Saya harap Bung Rocky memberikan kritisan-kritisan yang memberikan semangat pemantik bagi kami kaum pemuda Pacitan untuk kemudian berani menyuarakan bahwa ada ketidakadilan pembangunan terjadi di Kabupaten Pacitan dan berbeda dengan di Trenggalek. Terima kasih, Bung. Salam akal sehat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Mas yang pakai baju koko. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat sore Profesor Rocky Gerung. Nama saya Arifin. Sama dengan Bupati Trenggalek, beda nasib saja. Ya. Pertama secara personal saja buat Pak Rocky Gerung. Saya sering mengikuti debat-debat Pak Rocky terutama dulu waktu di ILC ya. Itu seru sekali. Kira-kira dari sekian lawan debat yang sudah dihadapi, itu yang paling sulit siapa? Pertama. Kedua, kita setahun atau 2 tahun terakhir melihat
atraksi pemimpin negeri ini, terutama yang jadi sorotan adalah Pak Prabowo dengan Pak Jokowi gitu ya. Beberapa waktu yang lalu Pak Jokowi menghadiahi Pak Prabowo apa namanya kemarin ya, bintang lah ya, namanya bintang itu. Di saat beliau juga diisukan sebagai salah satu aktor pelanggar HAM dan seterusnya. Tapi di akhir-akhir ini Pak Jokowi begitu super power ya, putranya jadi wakil presiden, kemudian sekarang yang berikutnya sepertinya juga sedang disiapkan untuk jadi di pilkada dan seterusnya. Kira-kira kalau menurut Pak Rocky Gerung, ini yang mendrive itu siapa ya? Pak Prabowo mendrive Pak Jokowi, atau Pak Jokowi mendrive Pak Prabowo, atau saling mendrive dua-duanya? Yang ketiga, terkait dengan tambang yang lagi rame. Pemerintah memberikan izin pertambangan kepada ormas. Ormas hijau secara terang-terangan sudah menerima. Ormas biru masih mikir-mikir. Sebagian yang lain menyatakan menolak. Nah ini kalau menurut Pak Rocky Gerung, tanggapannya bagaimana? Pemerintah memberikan izin pertambangan kepada ormas, terutama ormas keagamaan. Terima kasih. Oke, luar biasa. Sudah ada 2 penanya dengan 5 pertanyaan. Langsung ke ujung atas. Operator mungkin bisa dibantu, mic-nya bisa digeser ke atas. Cek. Muni ya. Baik, disabotase. Siapa? Saya apa bukan? Bukan. Ya wis aku sih nyekel mic kok. Panggal los. Oke, bonus. Selamat sore. Terima kasih atas kedatangan semuanya mungkin ya. Saya Mukti Satiti, biasa dikenal J. Saya punya banyak alias sebenarnya di nama gitu. Saya cuma ada 2 hal yang mau saya bicarakan. Yang pertama adalah soal pertambangan. Soal pertambangan ini yang ada di Trenggalek itu IUP-nya adalah tambang emas dan mineral pengikut. Jadi bukan cuma emasnya doang yang mau diambil gitu. Jadi seluruh mineralnya yang mengikuti emas itu akan dikeruk juga. Itu satu poin ya. Yang kedua adalah ketika tadi ada memang banyak lah rekayasa teknologi untuk melakukan penambangan dan segala macamnya itu ketika bilang tadi close pit atau open pit lah segala macam. Tapi itu juga tidak visible juga dilakukan di Trenggalek. Karena mayoritas yang berada di wilayah konsesinya itu adalah wilayah kars. Wilayah kars secara batuan geologi dan secara ekosistemnya gitu. Ekosistem kars ini juga yang wilayah non kars itu juga sangat berpengaruh kepada wilayah karsnya. Gitu. Kalau dilakukan close pit pun banyak urat-urat air yang akan putus. Itu udah nggak masuk akal gitu. Terus yang poin selanjutnya adalah ketika kita berbicara soal ekonomi tanding atau bagaimana kita menarasikan soal kekayaan Trenggalek sebenarnya itu kadang juga cuman diacu nggak acu juga. Kita pernah beberapa kali riset baik di kelautan maupun yang ada di daratan. Katakanlah kayak durian, kita punya hutan durian terbesar di dunia 650 hektar. Rata-rata panen itu 1 hektar katakanlah 100 juta sampai 150 juta. Berapa nilai ekonomi kita dari satu komoditi durian? Satu lagi yang lain ada yang besar juga adalah kelapa. Kelapa kita punya banyak sekali kelapa. Dari 1 orang pedagang saja saya pernah tanyakan ke dia, 1 bulan dia bisa mengeluarkan kelapa dari Trenggalek itu sebanyak 100.000 butir kelapa. 1 orang pedagang 100.000 butir kelapa. Rata-rata harga 3.000 sampai 4.500. Berapa duit itu 1 bulan perputaran di sini?
Belum lagi di wilayah kelautan. Ada kerang, ada salah satu jenis kerang itu di sini, di Trenggalek ini, yang di sini ya kadang hanya sekedar menjadi apa namanya, pakan bebek gitu, pakan ternak gitu. Dia di Eropa nilainya, karena dia kandungan proteinnya tinggi, di Eropa dia nilainya 300 euro 1 kilo. Banyak sekali potensi yang tidak dilihat sebenarnya di Trenggalek itu. Jadi buat apa kita kalau cuman tambang habis itu 10 tahun, 20 tahun dikeruk semua, habis itu hilang, walaupun ada katanya ada reklamasi, tapi juga itu tidak dilakukan. 12.000, jaminan reklamasinya hanya 14 M. Apa yang akan dilakukan sama mereka? Itu soal pertambangan yang ada di Trenggalek. Dan yang kedua, begini soalnya Bung Rocky. Nah, Ya, mungkin bisa lebih dipersingkat, Bung J. Ya, yang kedua adalah ketika kita tahu Bang Rocky 12 tahun atau 15 tahun lebih lah jadi dosen di banyak tempat gitu. Ketika melihat anak-anak didik Bung Rocky yang ada di dalam, yang masuk di dalam barisan mungkin ya, masuk dalam barisan kedunguan itu, gimana perasaan Bang Rocky? Terima kasih. Oke, terima kasih Bung J. Selanjutnya yang di atas mungkin bisa lebih dipersingkat pertanyaannya karena waktu kita sangat terbatas. Bung Rocky dan Bung Diki akan segera bergeser ke Blitar. Terima kasih. Pertama tadi yang disampaikan adalah dari Bung Rocky ya. Ini progres dari bangsa ini adalah pendidikan, bukan infrastruktur. Tadi disampaikan ya. Sampaikan lagi bahwa rata-rata IQ orang Indonesia itu 78 dibandingkan dengan IQ orang Eropa atau luar negeri lah, itu dikatakan bisa 100 lebih. Kalau IQ-nya rata-rata di 100 lebih, rata-rata orangnya kan berpendidikan ya. Jadi sampaikan seperti itu. Yang pertama saya sampaikan adalah tentang topiknya itu mengacu ke tambang emas di Trenggalek. Yang sampaikan tadi, tambang di Eropa atau di luar negeri sana ya sudah dikelola dengan bagus, itu akan memakmurkan rakyatnya. Itu garis besarnya di sana. Selama ini kita mendengar kalau adanya tambang itu dengan tujuan untuk memakmurkan rakyat ya. Itu garis besarnya di sana. Tapi kalau di Indonesia, utamanya Trenggalek ya, saya masih meragukan apabila tambang itu dikelola dengan baik pun belum tentu rakyat akan makmur. Karena apa? Di sisi lain rata-rata pejabat itu kan memang berpendidikan tinggi ya. Itu kuliahnya ya lulusan S1, S2, S3. Faktanya kan korupsi. Jadi misalkan tambang itu di Indonesia dikelola dengan baik pun, dengan cara yang benar, saya meyakini itu belum tentu untuk memakmurkan rakyat. Karena rata-rata ya orang-orang berpendidikan itu belum tentu orang yang bisa mengimplementasikan dari hasil pendidikannya ke ranah bidangnya yang dikelola saat ini. Jadi ini yang dinamakan apa ya, akibat dari kebodohan rakyat. Misalkan dikatakanlah rakyat salah pilih karena memilih pejabat yang salah sehingga menghasilkan kebijakan-kebijakan atau program yang tidak menguntungkan kepada rakyat itu sendiri. Tapi di sisi lain, para pejabat itu juga orang-orang yang berpendidikan, bukan orang-orang yang IQ-nya 78. Jadi saya ini tidak sepakat di sini kalau rakyat sebagai objek yang selalu disalahkan karena dasarnya adalah cuma IQ 78. Ya, yang IQ-nya 100 itu loh. Selama ini mengambil kebijakan apa ya? Menguntungkan rakyat atau enggak? Jadi kalau yang di sini ditekankan adalah pendidikan, peningkatan SDM itu dari upaya-upaya untuk merubah dari keadaan yang sudah terpuruk seperti ini, saya tidak sepakat. Itu masih banyak cara-cara yang lain yang mungkin tidak terjangkau oleh IQ 78 ya, seperti saya ini. Ya mungkin dari ketidaksepakatan saya ini apa ya, itu selalu menyalahkan rakyat itu sebagai objek karena IQ-nya saja yang 78, sedangkan yang 100
115 itu tidak menghasilkan apa-apa. Oke. Bagaimana pendapatnya Bung Rocky? Terima kasih. Oke, sudah kita tangkap dari poin pertanyaan dari Bung Inos. Kami langsung persilakan Bung Rocky untuk menanggapi seabrek pertanyaan dan keraguan dari masyarakat Trenggalek sore ini. Monggo. Oke, saya akhirnya harus simpulkan bahwa kegelisahan teman-teman di sini terhadap prospek tambang emas itu tidak perlu didasarkan pada analisis ilmiah, nggak perlu. Karena kalian udah nggak percaya kan? Apapun yang mau diambil kebijakan oleh Jokowi itu artinya hanya menguntungkan sebagian. Dan memang itu presidennya panjang di belakang. Saya beri contoh yang satu aja ya. Yang disebut hilirisasi itu adalah upaya untuk membujuk investor masuk ke Indonesia tuh. Sekaligus untuk memperlihatkan bahwa pemerintah peduli pada lingkungan. Karena itu yang dilihat adalah ujungnya, hilirnya. Pemerintah dalilkan kita comply dengan seluruh regulasi Eropa tuh. Yang dibuat di Prancis, di Paris, yang dibuat di Glasgow. Tapi masalahnya bukan di hilir, masalahnya di hulu apa itu. Kalau di hulu pemain emas itu cuma 4 orang, pemain nikel cuma 5 orang, pemain batu bara cuma 7 orang. Itu artinya tidak ada kompetisi yang fair. Jadi bersih di hilir, tetapi kotor secara politik di hulu, itu masalahnya. Karena Anda nggak percaya bahwa di hulu itu akan ada kompetisi yang benar. AMDAL misalnya, bukan favoritisme, kan itu dasarnya kan. Jadi udah tolak aja dengan argumen kami nggak percaya, gampang udah. Maka seluruh kebijakan Jokowi mesti kalian tolak, gampang aja kan intinya. Itu masalahnya ada di situ. Saya kira saya setuju aja tuh soal pandangan saya khususnya. Lalu ada soal apa tadi? Apa lagi tadi? Soal lawan debat terberat saya. Ada wong dungu semua, ngapain? Kan itu soalnya kan. Ada nggak? Kritik SBY. Anda di Pacitan, SBY Bupati Pacitan apa bukan? Bukan. Ngapain saya kritik? Saya hanya mengkritik orang yang punya kekuasaan dan tidak memanfaatkan kekuasaan itu untuk kepentingan rakyat. Hah? Waktu SBY presiden, saya memang tidak pernah mengkritik. Tidak. Saya hanya ucapkan di pidato kebudayaan di tahun 2010 seluruh kesalahan SBY. Kritik apa bukan itu? Masalahnya Anda nggak baca itu soalnya. Ada bukunya diterbitkan oleh Dewan Kesenian Jakarta. Saya diminta pidato kebudayaan di situ. Seluruhnya adalah kritik terhadap SBY. Karena pada waktu itu dia presiden. Sekarang saya berteman dengan SBY. Setiap ada buku baru tentang politik global, dia pasti undang saya untuk diskusi itu. Ngapain saya kritik SBY yang nggak punya kekuasaan? Jadi saya mengkritik orang yang punya kekuasaan untuk menghasilkan, yang memungkinkan dia menghasilkan ketidakjujuran. Jadi itu pentingnya. Saya berteman dengan semua presiden tuh dari zaman Gus Dur tuh. Saya pernah nggak setiap minggu saya punya forum dengan Gus Dur. Setiap minggu saya kritik Gus Dur. Biasa aja itu. Jadi nggak ada masalah buat saya itu buat kritik. Karena saya mengkritik kebijakan, bukan personalnya itu. Nah kebijakan itu ada pada pejabat. SBY bukan pejabat di Pacitan sekarang, nggak ada urusan saya dengan dia tuh. Kecuali dia Bupati Pacitan itu. Jadi poinnya mesti jelas ya. Tidak ada sentimen saya pada manusia. Saya hanya menghajar, mengutuk, bahkan mencaci maki secara akademis seorang pejabat karena dia kita gaji, itu masalahnya. Saya berhak untuk caci maki Jokowi karena dia minta suara saya di 2000 di awalnya kan, minta saudara-saudara juga. Itu soalnya. Lalu apa lagi?
Masih ada nggak? Oh iya, saya punya banyak murid. Murid saya yang paling pinter masih jadi aktivis, murid saya yang paling bodoh jadi komisaris. Ya udah, itu yang dia pilih. Tapi itu pilihan dia, oke. Tapi dia mesti bertanggung jawab terhadap pilihan dia itu. Kalau murid saya jadi koruptor, dia tidak boleh minta ampun kalau dia dihukum, minta pengurangan hukuman. Itu namanya koruptor yang dungu. Kalau dia koruptor yang bertanggung jawab, dia akan bilang saya korupsi dan saya pertanggungjawabkan akibatnya. Buat saya nggak ada soal baik dan buruk. Buat saya dia bertanggung jawab apa enggak tuh. Ada orang yang memang diniatkan dari awal DNA-nya buat korupsi, maka dia ikut aja DNA-nya. Lakukan korupsi dengan cara yang beradab, yaitu jangan minta pengurangan hukuman. Itu aja. Itu konsekuensi dari manusia kan. Jadi sekali lagi yang ingin kita bicarakan hari ini adalah kemampuan kita untuk membuat refleksi terhadap masa depan kita nanti dalam keadaan ketidakpastian politik. Ini hari ini nggak ada. Anda tanya setiap kali wartawan tanya, kabinetnya siapa Pak Rocky? Lo Jokowi aja nggak bisa tahu apa isi pikiran Pak Prabowo kan? Belakangan Pak Prabowo mulai menunjukkan bahwa dia akan berbeda dengan Jokowi dalam banyak pidato dia tuh. Ya itu memang watak kekuasaan begitu kan, nggak mungkin semua hal yang diinginkan oleh Pak Jokowi itu dilakukan oleh Pak Prabowo. Kenapa? Karena semua kebijakan politik dari presiden siapapun dia akan terikat pada APBN. APBN akan membatasi ambisinya itu. Nah, kembali pada soal lingkungan misalnya. Soal lingkungan ini, soal industri, dari zaman Pak Harto udah ada orang yang diberi kesempatan, diizinkan secara khusus oleh Pak Harto untuk mengeksploitasi pada waktu itu hutan HPH. Tetapi di zaman Orde Baru, Soeharto bilang, silahkan kalian eksploitasi sumber daya kita, tapi kembalikan pada negara 30%. Dan itu balik ke negara dalam bentuk SD Impres, irigasi, jalan kabupaten, puskesmas. Zaman Pak Harto, sumber daya kita dibiarkan dirampok tapi kembali ke negara 30%. Zaman Pak SBY hal yang sama masih berlangsung, tapi yang kembali ke negara tinggal 27%. Zaman Pak Jokowi yang kembali ke negara tinggal 6%. Itu masalahnya. Karena itu kalian tidak percaya lagi kalau bumi kita diekstrakti, diambil sumber daya mineralnya, berapa yang kembali ke negara, berapa yang kembali ke masyarakat. Algoritmanya ada tuh, presidennya ada tuh. Jadi kehendak kita untuk tadi mengaktifkan akal sehat hanya demi memeriksa apakah kemakmuran, kecerdasan sudah dilakukan oleh Jokowi apa tidak. Nggak ada. Disparitas kita makin jauh tuh, karena cuma 6% yang balik ke negara. Yang lain itu pergi dalam bentuk investasi asing, ditanam segala macam dalam kasino kapitalisme. Jadi sekali lagi kritik-kritik ini diupayakan, diucapkan dari kalangan akademis sebetulnya, supaya terlihat ada metode berpikir. Nah saya percaya bahwa Trenggalek bisa memulai tradisi itu karena ada sponsor akal pikiran, yaitu Kabar Trenggalek. Itu aja dasarnya. Dan kalau saya lihat tadi kesaksian-kesaksian dari ada Dani, ada Tempo segala macam itu menunjukkan bahwa Anda, Kabar Trenggalek ini akan memelihara pikiran akal sehat karena tidak mau jadi dungu diperintah oleh industri. Banyak pers di Jakarta itu diperintah oleh industri karena pers itu udah jadi lahan kapitalis. Nah sekali lagi opini-opini yang dihasilkan di kita di sini kalau kita kumpulkan dan kita tukar tambahkan, misalnya kalau seluruh IQ di ruangan ini saya tukar tambah dengan IQ yang ada di DPR, masih ada kembalian di sini. Karena Anda masih bisa bicara kritis itu kan. Anda tidak didikte oleh koalisi itu. Nah itu yang saya maksud, saya dengan Pak Diki, Fordasi hanya ingin membongkar. Karena itu Pak Diki tadi memulai dengan kontroversi, saya mulai dengan kontroversi. We are playing devil's advocating. Kita mau jadi
jadi iblis untuk mengganggu stabilitas pikiran teman-teman di sini di mana-mana tuh. Supaya kita tidak larut dengan sekedar ya tadi apa romantisasi atau perasaan-perasaan sentimental. Kita ingin negara ini dituntun dengan metodologi itu. Nah, sekali lagi ini tempat yang baik. Mungkin satu waktu saya akan balik ke sini untuk cari tebing-tebing, karena saya pengurus panjat tebing. Mana tebing yang bisa kita daki itu. Saya ingin panjat tebing, bukan panjat kekuasaan. Apalagi panjat sosial. Luar biasa. Bung Diki bisa disambung dengan tadi ada pertanyaan bagaimana mungkin tanggapan dengan ormas yang menerima ataupun kebijakan pemerintah yang untuk memberikan izin pengelolaan terhadap ormas-ormas. Iya, saya nggak ikut-ikutan kalau ngomong itu. Saya cuma mau ngomongin tentang Trenggalek aja. Ya, tapi poinnya begini. Dari apa yang Anda sampaikan bahwa masih aja ada pencemaran walaupun pakai tunnel-tunnel tadi, kemudian Mas Inos mengatakan nggak percaya dengan pemerintah. Oke, berarti kesimpulan kita saat ini adalah kita tidak usah lagi bicara tentang nilai ekonomis, kemudian kita tidak bicara lagi tentang karbon kredit, kita tidak setuju tambang karena pemerintah, pengelola negara tidak kita percaya untuk mengurus itu. Betul tidak? Betul ya? Oke, sekarang itu kita tolak. Kita sepakat kita tolak. Penerbit IUP itu adalah Kementerian SDM, betul? Betul ya? Oke. Saya tantang sekarang, kabar Trenggalek, Anda kumpulkan massa, Anda kumpulkan akademisi, kumpulkan mereka yang menolak dengan argumentasi yang kuat, dengan data yang kuat, saya pastikan Anda ketemu dengan Kementerian SDM untuk menolak itu. Saya fasilitasi, kebetulan sekjennya saya kenal baik dengan dia, saya pastikan apa yang Anda aspirasikan akan sampai ke mereka. Ya. Tapi sekali lagi bahwa menolak itu harus dengan argumentasi yang baik, ya. Setuju ya? Jadi poinnya sekarang bukan tidak ada solusi untuk menambang, masih ada solusi untuk bisa memakmurkan rakyat Trenggalek dengan tambang emas. Persoalannya kita sekarang tidak percaya kepada siapapun yang menangani itu untuk bisa memberikan kesejahteraan tanpa menimbulkan kerusakan lingkungan, ya. Jadi sepakat kita tolak, tolong Anda siapkan, kapan saja Anda telepon saya akan fasilitasi Anda untuk bisa bertemu dengan Kementerian SDM. Ya, terima kasih, saya kira itu saja. Terima kasih Bung Diki dan juga Bung Rocky. Sebenarnya masih banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang disimpan oleh teman-teman, kami yakin itu. Tapi sekali lagi waktu 2 jam memang waktu yang sangat singkat untuk kemudian kita buka semua pertanyaan itu. Mungkin di lain kesempatan kita masih akan ada beberapa forum-forum yang serupa dengan apa yang kita laksanakan hari ini. Dan untuk hari ini sementara sesi tanya jawab kita cukupkan dulu, karena setelah ini beliau berdua harus bergeser untuk mengisi kegiatan yang serupa di kota yang lain. Namun sebelumnya ini bukan sebuah closing statement, kami berharap Bung Rocky maupun Bung Diki untuk bisa memberikan rekomendasi-rekomendasi konkret terhadap gerakan-gerakan akal sehat khususnya di Kabupaten Trenggalek. Kami persilakan sebagai rekomendasi dari akhir pertemuan kita sore hari ini. Oke, jangan pakai istilah closing statement. Closing statement itu biasanya istilah pejabat. Kita pakai istilah closing ideas, ide yang menyimpulkan, bukan kalimat penutup. Jadi kita justru membuka ide baru. Nah, closing ideas itu artinya kita umpankan ide baru supaya ide itu tumbuh lagi ke depan. Itu intinya. Jadi kalau kita lihat suasana Trenggalek, ada dinamika yang jujur, yaitu mengucapkan kritik langsung di depan publik, tidak disensor. Karena mungkin kita tahu bahwa hanya dengan kenekatan itu kita bisa wake up call, menggedor kekuasaan. Tapi kelihatannya nggak mungkin, karena semakin kita ajukan proposal perubahan itu, presiden dan kabinetnya semakin mengkonsolidasi diri itu. Tapi oke, nggak ada soal tuh. Yang penting kita pernah ucapkan soal-soal ini. Saya pernah ucapkan ini 9-10 tahun yang lalu tuh, dan masih sama tuh.
Waktu itu orang maki-maki saya tuh, ngapain saudara Rocky Gerung itu menghajar Jokowi? Saya bilang saya tahu arah pikirannya. Karena dari awal saya pelajari, sejak buku Nawacita itu diluncurkan, Revolusi Mental, saya ikut menyusun itu dalam ide. Dan saya tahu dia nggak pernah baca. Jadi dari awal saya tahu kapasitasnya nggak akan cukup. Gampang aja deteksi itu kan. Apalagi soal-soal lain cerita. Tapi bagi saya ada kabar Trenggalek yang akan jadi universitas pikiran pertama di Trenggalek. Jadi jadikan kabar Trenggalek ini sebagai bukan sekedar tempat curhat, tapi tempat bertengkar. Dan hanya dengan pertengkaran kita bisa menghidupkan pikiran-pikiran bagus di sini. Ada banyak dari kemarin, ada banyak teman yang minta WA saya, nomornya itu wartawan maupun aktivis. Tapi nomor saya itu disadap, jadi nanti Anda kena sadap di situ. Kalau Anda mau hubungi kita, Forum Akal Sehat atau saya itu, hubungi Mas Koko itu yang bisa atur itu. Jadi jangan ke saya langsung, nanti kasihan saudara akan kena getahnya tuh. Karena hari-hari ini ada upaya untuk mempersoalkan semua mereka yang kritis itu. Jadi akan kembali lagi satu peristiwa di mana kalau kemarin saya habis dari Papua, mulai dibully saya bahwa seolah saya ingin Papua merdeka. Saya bilang wacana kemerdekaan itu hak setiap orang untuk mengucapkan. Jadi sekali lagi saya minta maaf kalau saya nggak bisa share nomor saya, tapi saya bisa diakses melalui forum diskusi akal sehat. Nah, yang terakhir adalah saya percaya bahwa pembicaraan kita hari ini harusnya menimbulkan kemarahan lebih besar tuh. Kemarahan dalam pikiran, kemarahan dalam upaya untuk mengembalikan etika publik sebagai dasar pengambilan kebijakan tuh. Nah, itu intinya. Tidak perlu kita cemas bahwa akan ada perubahan politik radikal, pasti akan terjadi. Karena begitu transisi dari Jokowi pindah pada Prabowo, maka seluruh aspek politik juga akan berubah tuh. Setiap pemimpin dia punya jalan pikiran sendiri. Yang kita perlu awasi adalah soal janji Pak Prabowo untuk menghasilkan kesejahteraan mendahului infrastruktur. Janji Pak Prabowo untuk merawat masyarakat sipil sehingga tidak boleh lagi ada undang-undang yang berakibat ketakutan pada masyarakat sipil tuh. Undang-undang Polri, undang-undang TNI yang akan diperluas. Saya udah kritik kemarin, saya ikuti webinar itu dan saya kasih tahu bahwa kita harus mengembalikan alasan kita bernegara adalah kemajemukan. Yang salah di Pak Jokowi seringkali ide persatuan itu mendahului ide kemanusiaan yang adil dan beradab. Bagi saya kemajemukan itu adalah dasar hidup kita. Karena kita berbeda-beda maka diperlukan persatuan. Istana membalik, demi persatuan tidak boleh ada perbedaan. Itu dungu istananya tuh. Nah, sekali lagi teman-teman di Trenggalek, yang Anda ucapkan tadi adalah upaya untuk merawat Republik. Dan Republik adalah kepentingan kita bersama, Res Publica. Terima kasih. Sambung Bung Diki dengan closing idea. Ya, saya cuma pikir tadi malam kita sudah diskusi dengan aliansi Trenggalek. Saya pikir itu menarik sekali, ada beberapa potensi kebun, potensi perikanan. Sekarang tinggal tolong itu dibuatkan koperasinya ya yang menangani ke semuanya itu. Lalu kita komunikasikan dengan forum diskusi akal sehat. Insya Allah itu ada follow up ya. Tadi Mas siapa tadi yang protes jangan cuman retorika tapi tidak ada follow upnya. Forum diskusi akal sehat akan mencoba untuk memfollow upnya. Jadi tadi tolong Mas Mukti yang dibicarakan kemarin soal potensi durian, potensi ikan dan lain-lain, dibentuk kooperasinya karena hanya lewat kooperasi kita bisa melakukan follow up pekerjaan ini. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, buat saya boleh titip pesan buat Pak Bupati. Bupati ya Pak Gus Ipin ya. Gus Ipin yang terhormat, salam hormat dari saya sampaikan bahwa rakyatmu tidak percaya kalau pemerintah ataupun investor sekarang akan mengelola tambang di tempatmu. Jadi kalau Anda adalah pimpinan rakyat Trenggalek dan peduli pada mereka, bersama-sama mereka lah menolak tambang emas yang ada di Trenggalek. Untuk sampai ditemukan bahwa penambangan itu benar-benar untuk memakmurkan rakyat. Terima kasih Gus Ipin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, luar biasa.